Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, kesulitan memberi warna, perjuangan memberi makna. Jangan takut pada tantangan, karena di sanalah cerita hidupmu terbentuk. Semoga yang saat ini masih dalam keadaan kesulitan, ataupun saat ini Anda yang masih dalam perjuangan untuk menggapai sukses di masa depan, tetap semangat. Semoga kehadiran kami dengan suguhan cerita-cerita misteri bisa memberi warna dalam hidup Anda. Oke, tak perlu berlama lagi, kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Buto Ijo Tumbal Jati. Senja merayap perlahan, mewarnai langit desa Randualas dengan semburat jingga dan lembayung. Aroma tanah basah dan asap kayu bakar dari dapur-dapur warga menjadi melodi sore yang akrab. Di teras rumah panggung sederhana, Maya duduk bersila. Matanya tertuju pada Jati, adik bungsunya yang berusia 5 tahun. Jati sedang asik bermain dengan miniatur mobil-mobilan dari kayu. Tawa riangnya memecah kesunyian desa. Maya tersenyum, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak dia rasakan. Sejak lulus kuliah, Maya memilih pulang ke kampung halaman untuk menemani Jati dan kedua orang tuanya. Pekerjaan di kota besar bisa menunggu. Baginya kebahagiaan Jati adalah prioritas utama. Matahari sudah hampir tenggelam, memudarkan cahayanya di balik bukit. Jati, ayo masuk, nanti masuk angin, panggil Maya lembut. Jati menoleh dengan mata berbinar. Kak Maya, lihat, serunya mengangkat mobil-mobilan yang baru saja ia buat. Ini mobil balap, kencang sekali. Hebat, tapi besok kita lanjut mainnya ya, sudah mau malam. Maya berdiri mengulurkan tangan. Tiba-tiba suara batu keras dari dalam rumah memecah kehangatan mereka. Maya menoleh. Itu suara Pak Hadi, ayahnya. Batuknya terdengar kering dan menyakitkan. Maya tahu, batuk itu adalah tanda kekhawatiran yang menumpuk di dada ayahnya. Sudah berbulan-bulan pekerjaan di pabrik kerajinan kayu tempat ayahnya bekerja sedang sepi. Penghasilan merosot drastis. Maya masuk ke dalam, menemukan Ibu Siti sedang menggosok punggung Pak Hadi. Wajah Ibu Siti terlihat lelah, sorot matanya menyimpan kegelisahan. Ayah sudah minum obat, Bu? Tanya Maya. Ibu Siti mengangguk lemah. Sudah, Nak, tapi batuknya tidak berhenti. Pak Hadi menggelengkan kepala, tangannya menolak tawaran segelas air dari Maya. Ayah baik-baik saja, ucapnya serak, tetapi Maya tahu ayahnya berbohong. Malam itu, setelah Jati tertidur, Maya dan Ibu Siti berbisik-bisik di dapur. Bagaimana, Bu? Uang belanja kita tinggal sedikit. Bisik Maya mencoba menahan air mata. Ibu juga tidak tahu, Nak. Ayahmu sudah mencoba pinjam kemana-mana, tapi tidak ada yang bisa bantu. Kita hanya bisa berdoa. Jawab Ibu Siti, suaranya bergetar. Di kamar, Pak Hadi terduduk di tepi ranjang. Pikirannya kalut. Ia menatap potret keluarganya di atas meja. Wajah-wajah yang penuh harap. Beban itu terasa semakin berat. Ia tidak tahan melihat istri dan anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Matanya terpejam, mencoba mengusir bisikan-bisikan halus yang sudah beberapa hari ini menghantuinya. Butuh kekayaan, butuh kemudahan. Bisikan itu terdengar seperti hembusan angin malam, tetapi begitu jelas di telinganya. Kau hanya perlu memberikan sesuatu yang kecil. Sebagai gantinya, kekayaan tak terbatas akan datang padamu, dan semua keluargamu akan hidup makmur. Pak Hadi menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran itu. Namun, bisikan itu semakin kuat, mendesak. Sebuah bayangan samar melintas di jendela kamar. Bayangan itu sangat besar dan berwarna hijau gelap, tetapi Pak Hadi tidak melihatnya. Yang ia rasakan hanyalah beban di pundaknya seolah terangkat, digantikan oleh secercah harapan yang membutakan. Aku akan lakukan apapun untuk kalian, bisik Pak Hadi pada dirinya sendiri. Tekadnya sudah bulat. Malam itu, saat seluruh rumah sudah terlelap, Pak Hadi diam-diam keluar. Ia berjalan menuju ke arah timur, ke arah hutan Randualas yang gelap dan sunyi, tempat mitos Buto Ijo bersemayam. Pak Hadi berjalan makin jauh ke dalam hutan. Di balik punggungnya desa Randualas perlahan menghilang, ditelan kegelapan malam. Udara menjadi lebih dingin.
dan suara-suara malam, jangkrik, burung hantu, dan desau angin di antara dedaunan terdengar seperti bisikan-bisikan asing. Meskipun ada rasa takut yang menggerogoti, tekadnya lebih kuat. Ia memikirkan Jati, Maya, dan Ibu Siti yang tidur di rumah, menanti pagi yang lebih baik. Bisikan yang didengarnya sore tadi sekarang terasa lebih nyata. Bisikan itu menuntunnya membimbing langkahnya menuju sebuah pohon beringin tua yang sangat besar. Akarnya menjuntai ke tanah, membentuk seperti pintu gerbang yang gelap. Di bawah pohon itu, tanahnya bersih dari rerumputan. Hanya ada sepetak lahan kosong yang terasa begitu sunyi dan dingin. Angin tiba-tiba berembus kencang, mematikan api obor yang dibawa Pak Hadi. Hutan menjadi gelap total, dan rasa dingin itu merayap hingga ke tulang. Pak Hadi berlutut, memejamkan mata dan menunduk dalam-dalam. "Aku datang," bisiknya, suaranya gemetar. "Aku datang untuk memohon. Aku bersedia menukar apapun demi kebahagiaan keluargaku." Dari balik pohon beringin, sebuah tawa berat menggema. Tawa itu serak dan dalam, seperti suara batu yang bergesekan. Tawa yang sama sekali tidak manusiawi. Lalu, sebuah sosok raksasa muncul, Buto Ijo. Tingginya lebih dari 2 kali lipat tinggi Pak Hadi. Kulitnya hijau gelap, seperti lumut yang tumbuh di batu-batu tua. Taringnya tajam mencuat keluar dari mulutnya yang lebar, dan matanya merah menyala seperti bara api. Pakaiannya terbuat dari rumbai-rumbai yang aneh. Tubuhnya memancarkan aura kegelapan dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Buto Ijo tidak berbicara. Ia hanya menatap Pak Hadi dengan mata merahnya yang menghipnotis. Pak Hadi mengangkat kepala, mencoba memberanikan diri. "Aku mohon Buto Ijo, beri aku kekayaan, beri aku keberuntungan," pintanya. Suara Buto Ijo yang berat akhirnya memecah keheningan. "Kekayaan, keberuntungan, itu sangat mudah. Tapi setiap pertukaran, pasti ada harga yang harus dibayar. Aku tahu, aku bersedia membayar harganya," jawab Pak Hadi cepat, tidak memedulikan ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Buto Ijo tersenyum sinis. "Kau tak akan bisa membayar dengan harta, wahai manusia. Aku tidak butuh itu. Aku butuh tumbal." Jantung Pak Hadi berdegup kencang. Tumbal, ia tahu apa artinya itu. Rasa takut itu kini berubah menjadi teror. Aku akan berikan apapun yang kau minta, tapi bukan nyawa anak-anakku," pinta Pak Hadi, suaranya melemah. Buto Ijo tertawa lagi, kali ini tawa yang penuh ejekan. "Bukankah kau datang untuk menyelamatkan keluargamu? Sekarang, berikan apa yang kau miliki. Darahmu akan membuka pintu kekayaan. Dan setiap 7 tahun, aku akan datang untuk mengambil hakku. Aku akan mengambil tumbal dari darah dagingmu sendiri." Pak Hadi menelan ludah. 7 tahun sekali? "Ya, siapapun yang berumur 7 tahun di garis keturunanmu," jawab Buto Ijo, matanya menatap tajam ke arah Pak Hadi. "Itu hargamu, ambil atau tinggalkan. Tapi jika kau meninggalkan, kemiskinan akan menjadi sahabat sejatimu. Keluargamu akan menderita, dan kau akan melihatnya tanpa bisa berbuat apa-apa." Pak Hadi membayangkan Jati dan Maya, membayangkan mereka kelaparan, putus sekolah, membayangkan istrinya yang sakit-sakitan karena hidup serba kekurangan. Pilihan itu terasa mustahil, tetapi satu-satunya jalan keluar yang ia lihat adalah menerima tawaran ini. Ia yakin ia bisa mencari cara lain nanti setelah hidup mereka stabil. Dengan nafas berat ia mengangguk. "Baik, aku terima perjanjian ini." Senyum mengerikan terukir di wajah Buto Ijo. "Bagus, ulurkan tanganmu." Pak Hadi mengelurkan tangan kanannya. Buto Ijo menyentuh telapak tangan Pak Hadi dengan kuku jarinya yang panjang dan tajam. Tidak ada rasa sakit, hanya sensasi dingin yang merambat hingga ke lengannya. Di telapak tangannya, sebuah tanda kecil berwarna hijau muncul, seperti ukiran yang sangat halus. Tanda itu terasa panas, lalu memudar hingga tak terlihat. "Perjanjian ini sudah disegel," bisik Buto Ijo, suaranya tiba-tiba terdengar dekat, seperti di dalam kepala Pak Hadi. "Kekayaan akan datang padamu. Namun jangan lupa,
Aku akan kembali dalam 7 tahun. Buto Ijo perlahan menghilang, melebur ke dalam kegelapan hutan. Pak Hadi berdiri terpaku, kelelahan dan ketakutan yang amat sangat. Ia baru saja melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia baru saja menjual masa depan keluarganya demi kekayaan sesaat. Di saku celananya, Pak Hadi merasakan ada sesuatu yang berat. Ia mengeluarkannya. Sebuah kantung kain tua yang kini dipenuhi dengan perhiasan emas dan uang kertas. Kekayaan yang dijanjikan telah datang. Dengan langkah gontai, Pak Hadi kembali ke desa, meninggalkan pohon beringin tua yang kini terasa seperti monumen kegelapan yang ia bangun sendiri. Ia tidak tahu bahwa di rumahnya, Jati yang terlelap tiba-tiba terbangun dengan bisikan yang sama, dan dari jendela kamarnya, bayangan besar berwarna hijau baru saja menatapnya, lalu tersenyum. Matahari terbit keesokan harinya, menyinari desa Randualas dengan kehangatan yang kontras dengan dinginnya malam sebelumnya. Maya terbangun dengan suara ribut-ribut dari luar. Ia segera keluar kamar dan matanya melebar tak percaya. Di halaman depan, Pak Hadi dan Ibu Siti berdiri di antara tumpukan barang. Ada sebuah motor baru, televisi layar datar, dan beberapa karung beras dan bahan makanan lainnya. Wajah Pak Hadi terlihat lelah, tapi ada senyum yang tak bisa disembunyikan. "Ayah, ini semua dari mana?" tanya Maya bingung. Pak Hadi tersenyum, senyum yang terasa aneh dan dipaksakan bagi Maya. "Ini rezeki, Nak. Ayah mendapat proyek besar. Jangan khawatir lagi, kita tidak akan kekurangan." Ibu Siti menatap suaminya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Campuran kebahagiaan dan kecemasan. Ia tidak berani bertanya. Namun, raut wajahnya yang pucat membuat Maya curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Kabar tentang kekayaan Pak Hadi menyebar cepat. Para tetangga yang tadinya enggan meminjamkan uang, kini berbondong-bondong datang untuk bersilaturahmi. Mereka memuji keberuntungan Pak Hadi, tetapi tidak ada yang tahu harga yang sebenarnya harus dibayar. Pak Hadi dengan murah hati membagi-bagikan sembako dan uang, seolah ingin menebus rasa bersalahnya. Hidup keluarga Pak Hadi berubah drastis. Jati kini memiliki mainan baru yang tak terhitung jumlahnya. Makanan enak selalu tersaji di meja. Maya dan Ibu Siti bisa membeli pakaian baru dan kebutuhan sehari-hari tanpa harus menghitung-hitung. Namun, di balik semua kemewahan itu, teror perlahan-lahan mulai merayap. Keanehan pertama terjadi saat Jati sedang bermain di ruang tengah. Ia asik menyusun balok-balok mainan. Tiba-tiba ia berhenti dan tertawa terbahak-bahak. "Kenapa, Jati?" tanya Maya yang sedang membaca buku. "Temanku, Kak," jawab Jati riang sambil menunjuk ke sudut ruangan yang kosong. "Dia bantu Jati susun balok." Maya menoleh. Tidak ada siapa-siapa di sana. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mencoba menenangkan diri. "Siapa temanmu?" "Teman Jati, yang besar warnanya hijau," bisik Jati sambil tersenyum lebar. Rasa dingin merayap punggung Maya. Ia segera mengalihkan pembicaraan, mencoba melupakan apa yang baru saja ia dengar. Malam harinya Maya terbangun oleh suara gemericik air. Ia melihat Jati sudah tidak ada di ranjangnya. Khawatir, Maya segera mencari Jati. Ia menemukan adiknya sedang berdiri di depan kamar mandi, menatap cermin dengan tatapan kosong. Keran air di wastafel terbuka penuh, dan air tumpah membanjiri lantai. "Jati, kenapa?" tanya Maya panik. Jati tidak menjawab. Matanya yang polos menatap lurus ke dalam cermin, seolah melihat sesuatu di sana. Saat Maya mendekat, Jati tersenyum lagi. Bukan senyum riang seperti biasanya, tetapi senyum yang mengerikan dan dingin. "Dia suka air, Kak," bisik Jati menirukan suara yang bukan miliknya. "Dia bilang dia akan datang lagi." Maya mematikan keran, lalu memeluk Jati dengan erat. Ia merasakan tubuh adiknya dingin dan kaku. Bayangan bisikan Buto Ijo yang ia dengar sebelumnya, kini terasa seperti kenyataan yang menakutkan. Ada yang tidak beres. Kekayaan yang datang tiba-tiba ini sepertinya membawa sesuatu yang lain ke dalam rumah mereka. Sesuatu yang gelap dan tidak terlihat. Sesuatu yang mulai mengincar Jati.
Sejak kejadian di kamar mandi, Maya tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan senyum dingin Jati dan bisikan tentang teman besar terus menghantuinya. Ia mulai memperhatikan Pak Hadi dengan lebih seksama. Ayahnya yang dulu periang dan hangat, kini sering terlihat murung dan termenung. Kekayaan yang datang justru membuat jarak di antara mereka. Suatu sore, saat Jati sedang bermain sendiri di halaman, Maya melihatnya berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat lagi. Kali ini Jati tidak hanya menunjuk. Ia tertawa dan bergulir di rumput, seolah diajak bermain oleh seseorang. Maya mendekat perlahan, jantungnya berdebar kencang. "Jati, kamu main sama siapa?" tanya Maya, suaranya berusaha terdengar santai. Jati berhenti bermain, menoleh ke Maya dengan wajah bingung. "Main sama dia, Kak. Dia bilang dia akan ajak Jati terbang." Wajah Maya memucat. "Terbang? Kemana?" Jati menunjuk ke arah hutan randu alas, tempat di mana tidak ada siapapun di sana. Maya menoleh ke arah yang ditunjuk Jati, lalu kembali menatap adiknya. "Jati, kamu jangan main di dekat hutan ya, banyak nyamuk." Maya mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi ia tahu Jati merasakan kehadiran yang tidak ia rasakan. Malam harinya, Maya memberanikan diri berbicara dengan Ibu Siti. "Bu, ayah dapat uang dari mana? Kenapa Jati jadi aneh begini?" Ibu Siti menghela nafas panjang, matanya berkaca-kaca. "Ibu tidak tahu banyak, Nak. Ayahmu hanya bilang dia mendapat rezeki dari cara yang tidak seharusnya. Ibu sudah melarangnya, tapi dia tidak mau mendengarkan." Ibu Siti tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi wajahnya menyeratkan penderitaan dan penyesalan. Keesokan paginya, saat Pak Hadi sudah berangkat kerja, Maya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia pergi ke rumah Mbah Karto, seorang kakek tua yang dikenal sebagai penasihat spiritual di desa. Ia tinggal di sebuah gubuk di pinggir desa, dikelilingi oleh tanaman-tanaman herbal. Mbah Karto menyambutnya dengan senyum. "Ada apa, Nak? Wajahmu terlihat gelisah." Maya menceritakan semua keanehan yang terjadi. Dari kekayaan yang datang tiba-tiba, perubahan sikap ayahnya, hingga Jati yang berbicara dengan teman tak terlihat. Mbah Karto mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah Maya selesai bercerita, Mbah Karto menunduk, matanya menerawang. "Dulu, ada sebuah perjanjian yang memakan banyak korban di desa ini. Perjanjian dengan entitas jahat dari hutan. Perjanjian itu disebut Pesugihan Buto Ijo." Nama itu, yang dulu hanya sebuah dongeng, kini terasa begitu nyata dan menakutkan. Maya bertanya, "Apa itu Buto Ijo, Mbah?" "Buto Ijo adalah jin yang sangat kuat, Nak. Ia memberikan kekayaan berlimpah, tetapi menuntut tumbal darah dari keturunan manusia yang bersekutu dengannya. Tumbal itu diambil setiap 7 tahun sekali," jelas Mbah Karto. Jantung Maya serasa berhenti. 7 tahun sekali. Ia teringat Jati 5 tahun, 2 tahun lagi. Mbah Karto melanjutkan, "Dia memilih tumbal yang paling murni, yang paling suci, dan ia akan mulai mengganggu dari usia yang sangat muda." Maya menahan air matanya. Semua yang terjadi pada Jati kini memiliki penjelasan yang mengerikan. Bayangan besar berwarna hijau, bisikan, dan tingkah laku aneh Jati adalah ulah Buto Ijo yang sedang mengintai tumbalnya. Maya tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan adiknya menjadi korban dari perjanjian yang dibuat ayahnya. "Mbah, apa yang harus saya lakukan?" tanya Maya, suaranya bergetar. Mbah Karto menatap mata Maya. "Untuk memutus perjanjian ini, Nak, kamu harus tahu siapa yang membuat perjanjian itu, dan kau harus mencari cara untuk melawannya." Ia memberikan selai kain tua yang sudah usang kepada Maya. "Ini adalah petunjuk. Dulu, kakekmu juga punya cerita yang sama." Maya menerima kain itu dengan tangan gemetar. Kain itu berbau apek, tetapi saat ia membukanya, ia melihat sebaris tulisan yang ditulis dengan tangan yang kini pudar. Tulisan itu berbunyi, "Tumbal Jati, perjanjian ini tidak bisa diputus, kecuali dengan..."
Tulisan itu terputus. Maya menyadari bahwa nasib keluarganya dan terutama nyawa Jati kini ada di tangannya. Ia harus menemukan kelanjutan dari petunjuk ini dan memecahkan teka-teki kutukan yang sudah menimpa keluarganya. Kepala Maya dipenuhi pikiran. Tulisan pada kain usang itu terasa seperti petunjuk yang tidak lengkap. Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut, tetapi di desa sekecil ini sumbernya sangat terbatas. Maya menyadari satu-satunya cara untuk menemukan jawabannya adalah dengan mencari buku harian kakeknya yang ia ingat pernah diceritakan oleh ibunya. Buku itu, kata Ibu Siti, berisi catatan-catatan penting tentang keluarga mereka. Saat Maya sibuk mencari di gudang, teror yang mengintai Jati semakin intens. Suatu sore Ibu Siti sedang memasak di dapur, sementara Jati bermain mobil-mobilan di ruang keluarga. Tiba-tiba, suara tawa serak yang dalam terdengar dari dalam kamar Jati. Ibu Siti bergegas menghampiri. Ia melihat Jati sedang berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. "Jati, kamu bicara dengan siapa?" tanya Ibu Siti, suaranya dipenuhi ketakutan. Jati tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Ibu Siti menatap cermin dan jantungnya serasa berhenti. Di pantulan cermin, di samping Jati, ada sebuah bayangan besar berwarna hijau gelap yang samar-samar terlihat. Bayangan itu memiliki taring panjang dan mata merah menyala. Itu bukanlah pantulan Jati, tetapi entitas lain yang berdiri di sebelahnya. Bayangan itu menatap Ibu Siti melalui pantulan cermin, lalu tersenyum mengerikan. Teriakan ketakutan Ibu Siti menggema di seluruh rumah. Maya yang mendengar teriakan itu segera berlari. Tetapi saat ia tiba, bayangan itu sudah lenyap. Jati kembali menjadi dirinya sendiri, polos dan bingung. "Ibu kenapa, Bu?" Ibu Siti hanya bisa menangis, memeluk Jati dengan erat. Ia tahu suaminya sudah melakukan kesalahan besar. Kekayaan yang mereka terima sekarang menjadi kutukan yang mengancam nyawa anaknya. Malam itu, Maya akhirnya berhasil menemukan kotak kayu tua di dalam gudang. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku bersampul kulit yang sudah lapuk, buku harian kakeknya. Dengan tangan gemetar, Maya membukanya. Halamannya dipenuhi tulisan tangan yang rapi namun pudar. Ia membolak-balik halaman demi halaman hingga menemukan satu bagian yang membuat nafasnya tertahan. Ada yang datang dengan wujud hijau. Dia janji kaya, tapi minta tumbal. "Aku tolak, adikku tidak, adikku mau. Perjanjian sudah dibuat. Darahku akan diincar, darah anakku, dan seterusnya, sampai anak yang lahir ke-7 harus tumbal pada umur 7 tahun. Ya Tuhan, lindungi anak cucuku, aku harus hapus kutukan ini." Tulisan itu menjelaskan semuanya. Kutukan ini tidak hanya menimpa Pak Hadi, tetapi sudah ada sejak zaman kakeknya. Pak Hadi bukanlah yang pertama. Maya menyadari bahwa Butoijo tidak menuntut tumbal dari setiap keturunan, melainkan keturunan yang lahir di urutan ke-7, dan Jati adalah keturunan ke-7 dari garis keluarga ini. Maya melihat ke arah Jati yang sedang tidur dengan nyenyak. 5 tahun, 2 tahun lagi, waktu semakin sempit. Ia harus menemukan cara untuk memutus rantai kutukan ini. Maya kini tahu kebenaran yang mengerikan. Jati adalah target utama Butoijo, dan ia harus menyelamatkan adiknya sebelum terlambat. Pagi itu Maya tidak membuang waktu. Dengan buku harian kakeknya di tangan, ia kembali menemui Mbah Karto. Udara pagi yang sejuk tidak mampu meredakan kegelisahan di hatinya. Setelah melewati jalan setapak yang dipenuhi embun, Maya tiba di gubuk Mbah Karto. Ia mendapati kakek tua itu sedang duduk di teras, meracik beberapa rempah. Mbah Karto menyambutnya dengan tatapan penuh pengertian. "Kau sudah tahu, Nak?" tanyanya tanpa basa-basi. Maya mengangguk, lalu meletakkan buku harian itu di hadapan Mbah Karto. "Mbah, di sini tertulis Butoijo mengincar anak ke-7, dan Jati, dia cucu ke-7 kakek dari garis keturunan." Mbah Karto mengambil buku itu, membolak-balik halamannya dengan perlahan. "Betul, perjanjian ini terikat kuat pada garis darah, Nak.
tumbal itu harus diambil dari keturunan yang paling murni, yang paling dekat dengan perjanjian awal. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Maya, suaranya bergetar. Apakah tidak ada cara untuk membatalkannya? Mbah Karto menutup buku itu dan menatap Maya dengan serius. Ada, tapi tidak mudah. Perjanjian ini bisa diputus, tapi ada 2 syarat. Pertama, harus ada pengorbanan dari orang yang membuat perjanjian, yaitu ayahmu. Kedua, kamu harus menemukan petunjuk terakhir yang tersembunyi di tempat Buto Ijo bersemayam. Apa maksudnya pengorbanan? Tanya Maya. Bukan tumbal darah, tapi pengorbanan yang melambangkan penghapusan janji buta. Ayahmu harus menyerahkan kembali semua yang ia dapat dari Buto Ijo dan melakukan ritual pembersihan. Itu satu-satunya cara untuk melemahkan ikatan perjanjian. Jelas Mbah Karto. Maya menghela nafas. Tapi ayah, dia sangat ketakutan dan tidak mau membicarakan ini. Kamu harus meyakinkannya, nak. Beri dia waktu, tapi jangan terlalu lama. Buto Ijo akan terus mengincar Jati, dan semakin ia dekat, Jati akan semakin lemah. Ujar Mbah Karto, suaranya terdengar mendesak. Maya menunduk, pikirannya kacau. Ia tahu betapa sulitnya meyakinkan Pak Hadi. Ayahnya sudah terperangkap dalam ketakutan dan rasa bersalah. Di sisi lain, ia harus bertindak cepat. Mbah Karto bangkit dan mengambil sebuah peta tua yang terbuat dari kulit, lalu membukanya di hadapan Maya. Ini adalah peta lama. Tempat yang harus kau tuju ada di tengah hutan randu alas, di bawah pohon beringin yang sangat tua. Di sana akan ada petunjuk lain, petunjuk yang kakekmu gagal temukan. Maya menatap peta itu. Sebuah titik merah ditandai di tengah hutan, tempat yang Pak Hadi datangi malam itu, tempat perjanjian mengerikan dibuat. Saat Maya berpamitan, Mbah Karto memberikan sebotol kecil cairan yang berbau harum. Ini minyak cendana. Buto Ijo sangat benci dengan wewangian ini. Oleskan di ambang pintu dan jendela rumah. Ini akan memberimu sedikit waktu. Pesannya. Maya kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan, namun bebannya tidak berkurang. Ia tahu ia harus menghadapi ayahnya. Dengan minyak cendana yang dioleskan, ia merasa sedikit lebih aman. Namun, keesokan paginya, ia melihat pemandangan yang membuat nyalinya ciut. Di ambang pintu, di atas bekas minyak cendana yang ia oleskan, terukir sebuah goresan panjang seperti bekas cakar yang tajam. Goresan itu seolah mengejeknya, menunjukkan bahwa Buto Ijo tahu apa yang ia lakukan. Maya menyadari perlawanannya baru saja dimulai, dan Buto Ijo sudah tahu tentang rencananya. Malam tiba, Maya duduk di tepi ranjang jati yang sudah terlelap. Minyak cendana tidak lagi memberikan ketenangan, melainkan kecemasan yang mendalam. Goresan di pintu pagi tadi seolah menjadi peringatan bahwa Buto Ijo tidak main-main. Ia tidak hanya mengincar Jati, tetapi juga mengintai setiap pergerakan Maya. Saat Maya sedang merenung, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba. Suhu kamar seolah turun drastis, membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah bisikan serak yang terdengar sangat dekat tiba-tiba terdengar di telinganya. Kau pikir bisa melawanku? Bisikan itu terdengar seperti suara angin yang bergesekan dengan daun kering. Aku di mana-mana, di dinding, di atap, di bawah ranjangmu. Maya segera menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia menatap ke arah dinding, dan sebuah bayangan samar melintas di sana, seolah-olah ada sosok raksasa yang bergerak di balik tembok. Panik, Maya bergegas keluar dan mencari ayahnya. Ia menemukan Pak Hadi sedang duduk di ruang keluarga, memegangi kepalanya. Pak Hadi terlihat kacau dan ketakutan. Ayah baik-baik saja? Tanya Maya, suaranya bergetar. Pak Hadi menatap Maya dengan mata kosong. Ayah dengar suara di mana-mana. Mereka bilang ayah harus cepat bayar, harus kasih tumbalnya, bisiknya.
Maya menyadari teror Buto Ijo tidak hanya mengincar Jati, tetapi juga menyerang mental ayahnya. Buto Ijo sedang menekan Pak Hadi, mendesaknya untuk memenuhi perjanjian. Ini adalah bagian dari rencana Buto Ijo untuk memecah belah keluarga mereka. Ayah jangan dengarkan mereka, seru Maya. Ayah harus lawan. Kita bisa hadapi ini bersama. Mbah Karto bilang ada cara untuk memutus perjanjiannya. Pak Hadi menggeleng. Tidak nak, tidak bisa. Dia sangat kuat. Dia akan mengambil apa yang dia inginkan. Dia akan ambil Jati. Suara Pak Hadi pecah. Rasa frustrasi dan ketakutan membanjiri hati Maya. Ia tahu ia harus meyakinkan ayahnya, tetapi Pak Hadi sudah terlalu tenggelam dalam merasa bersalah dan ketakutan. Malam itu Maya kembali ke kamarnya. Ia tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mencoba mencari petunjuk dari buku harian kakeknya lagi. Dengan senter kecil, ia membaca setiap kalimat dengan teliti. Ia berharap menemukan satu petunjuk lagi. Tiba-tiba, ia mendengar suara Jati. Kak Maya. Maya segera meletakkan buku dan bergegas ke kamar Jati. Adiknya terbangun, matanya memancarkan ketakutan. Jati kenapa? Tanya Maya memeluknya erat. Dia di sini kak. Dia bilang dia mau main, tapi mainnya nakutin. Bisik Jati. Di sudut kamar, di bawah cahaya remang-remang lampu, Maya melihat bayangan samar yang sangat besar, berbentuk seperti raksasa yang berdiri tegak. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi aura dingin yang dipancarkannya begitu kuat. Jantung Maya berdetak kencang. Ini bukan lagi bisikan atau ilusi. Buto Ijo sudah menunjukkan kehadirannya secara langsung, semakin dekat dengan tumbalnya. Malam semakin larut, dan ketakutan menguasai seluruh rumah. Maya tidak bisa membiarkan Jati sendirian. Ia memutuskan untuk tidur di kamar adiknya. Ia memeluk Jati, berharap kehangatan tubuhnya bisa melindungi adiknya dari hawa dingin yang mengancam. Namun, Buto Ijo bukanlah entitas yang bisa dihalau dengan pelukan. Sekitar pukul 2 pagi, Maya terbangun oleh suara gemuruh. Bukan petir, tetapi suara berat yang berasal dari luar rumah. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di halaman. Ia menoleh ke arah Jati, tetapi ranjang di sampingnya kosong. Jantung Maya jatuh hingga ke lutut. Jati menghilang. Maya segera keluar kamar. Ia berlari ke kamar Pak Hadi dan Ibu Siti. Ayah, Ibu, Jati tidak ada di kamar, teriaknya panik. Pak Hadi dan Ibu Siti terbangun dengan terkejut. Mereka mencari Jati ke setiap sudut rumah, dapur, kamar mandi, bahkan gudang. Tidak ada Jati. Pintu depan terkunci rapat, tetapi jendela kamar Jati terbuka lebar. Ada jejak kaki kecil di ambang jendela, dan di bawahnya, di tanah basah, ada jejak kaki yang sangat besar, seolah-olah ada seseorang yang menarik Jati keluar. Ibu Siti menangis histeris. Jati, anakku, dia diambil. Pak Hadi diam terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia tahu Buto Ijo sudah datang untuk mengambil tumbalnya. Kita harus cari dia, seru Maya meraih jaket. Tidak nak, jangan, larang Pak Hadi, suaranya putus asa. Dia sudah di hutan Randu Alas. Kita tidak bisa melawannya. Maya menatap ayahnya dengan marah. Ayah, ini semua gara-gara ayah. Ayah yang harusnya tanggung jawab. Jati adikku, aku tidak akan membiarkan dia diambil. Tanpa menunggu jawaban, Maya berlari keluar rumah. Ia membawa senter dan nekat menerobos kegelapan menuju hutan Randu Alas. Ia tahu Mbah Karto adalah satu-satunya harapan. Dengan napas terengah-engah, ia berlari ke gubuk Mbah Karto. Ia menceritakan semuanya dengan panik. Air mata membasahi pipinya. Mbah Karto mengangguk. Ia sudah merasakan energi jahat yang sangat kuat di desa mereka. Cepat nak, jangan buang waktu.
Kita harus ke sana. Mereka berdua berjalan menuju hutan, dipandu oleh intuisi Mbah Karto. Semakin dalam mereka melangkah, suasana hutan semakin mencekam, suara-suara aneh terdengar dari segala arah, dan bayangan-bayangan gelap seolah bergerak di antara pepohonan. Mbah Karto sesekali membaca mantra-mantra pelindung, tetapi Buto Ijo tidak terpengaruh. Tiba-tiba, Mbah Karto berhenti. Kita sudah sampai, bisiknya. Di depan mereka, di bawah pohon beringin yang sangat tua dan angker, Jati berdiri di tengah-tengah. Matanya terpejam, dan ia melayang sedikit di atas tanah. Di sekelilingnya aura hijau gelap berputar-putar, dan di atas kepalanya, sebuah pusaran energi bergelombang. Jati terlihat seperti boneka yang tidak bernyawa, dikuasai oleh entitas tak terlihat. Di balik pepohonan, bayangan raksasa berwarna hijau perlahan muncul, menatap Jati dengan tatapan puas. Menatap Jati dengan tatapan puas. Buto Ijo sudah memegang kendali atas tumbalnya. "Jati!" teriak Maya, berlari ke arah adiknya. Mbah Karto menahan Maya. "Jangan, nak. Kalau kau sentuh dia sekarang, kau akan terhisap ke dalam pusaran energi itu." Maya menatap Jati dengan putus asa. Adiknya berada di ambang maut. Ia harus melakukan sesuatu. Tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan pisau kecil dari sakunya, lalu menggoreskan telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes di tanah. Maya mengangkat kepalanya, menatap Buto Ijo. "Jika kau ingin tumbal, ambil aku. Aku yang lebih tua. Aku lebih kuat. Biarkan adikku pergi," teriak Maya lantang. Buto Ijo menoleh ke arah Maya, mata merahnya menyala. Perjanjiannya jelas, ia menginginkan Jati. Namun, darah Maya yang berani menantangnya membuat ia tertarik. Ada pertarungan di hadapannya, dan ia menyukai tantangan. Apakah ini akan berhasil, atau Maya hanya akan menambah daftar tumbal? Buto Ijo mengalihkan tatapannya dari Jati ke arah Maya. Mata merahnya yang menyala memancarkan amarah dan rasa penasaran. Ia tidak pernah menduga akan ada manusia yang berani menantangnya. "Kau berani, nak." Suara Buto Ijo menggelegar, bergetar di seluruh hutan. "Tapi darahmu tidak terikat dengan perjanjian. Aku hanya butuh tumbal yang sudah dihentikan. Menawarkan nyawa hanya akan membuatku marah." Maya tidak mundur. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. "Aku tahu, tapi aku juga keturunan ayahku. Aku punya darah yang sama dengan Jati. Jika kau ingin darah, ambil aku. Lepaskan Jati." Buto Ijo tidak menjawab. Sebaliknya, pusaran energi hijau di sekitar Jati semakin kuat, berputar-putar dengan cepat. Jati mulai melayang lebih tinggi, dan kulitnya terlihat memucat. Ia mengeluarkan suara rintihan pelan yang menyayat hati Maya. Buto Ijo tidak berniat melepaskan tumbalnya. Mbah Karto yang sedari tadi menyaksikan segera bertindak. Ia mengeluarkan sebuah kantung kecil berisi serbuk rempah dan menaburkannya ke arah Buto Ijo sambil merapalkan mantra. Asap putih mengepul, tetapi Buto Ijo tidak goyah. Ia hanya tertawa. "Kau pikir ramuan dukunmu bisa melawanku?" Buto Ijo mengejek, menatap Mbah Karto. "Kau hanya membuang-buang waktumu, orang tua." Maya melihat sekelilingnya, putus asa mencari jalan keluar. Matanya tertuju pada sebuah pohon jati yang tumbuh tak jauh dari pohon beringin. Pohon itu tampak tua dan lapuk, seolah sudah ada di sana sejak zaman kakeknya. Sebuah ide gila melintas di kepala Maya. Ia teringat cerita ayahnya tentang pabrik kerajinan kayu. Ayahnya sering mengatakan bahwa pohon jati memiliki kekuatan spiritual, dan orang zaman dahulu sering menempatkan jimat di pohon itu. Mungkinkah ada petunjuk di sana? "Bah, di pohon jati itu!" teriak Maya menunjuk ke arah pohon. "Mungkin ada petunjuk di sana." Mbah Karto mengangguk mengerti. "Aku akan menahan dia sebisa mungkin. Cepat, nak." Dengan senter di tangan, Maya berlari ke arah pohon jati tua. Suara tawa Buto Ijo yang menggelegar mengiringi langkahnya. Maya mengabaikan rasa takut itu.
Yang ia pikirkan hanyalah jati. Di batang pohon jati, Maya melihat sebuah ukiran yang samar. Ia mengusapnya dengan tangannya. Ukiran itu membentuk sebuah lambang yang mirip dengan yang ada di buku harian kakeknya. Ia memeriksa bagian bawah pohon, lalu menemukan sebuah lubang kecil di akarnya, tersembunyi di balik lumut. Di dalamnya ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Maya membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas yang sudah menguning dan sebuah gelang kayu tulisan. Tulisan di kertas itu adalah tulisan tangan kakeknya. Dan kali ini tulisannya jelas dan lengkap. Perjanjian ini hanya bisa diputus dengan pengorbanan yang tulus, bukan nyawa, tapi harta yang paling berharga yang diberikan Buto Ijo harus dikembalikan ke tempat ia lahir. Dan darah dari yang berani harus memutus ikatan. Gunakan gelang ini dan taburkan tanah dari tempat dia lahir. Maya tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ayahnya harus mengembalikan semua yang ia dapatkan, dan Buto Ijo lahir di hutan Randu Alas. Darah dari yang berani, darahnya sendiri yang sudah ia teteskan. Sementara itu, Mbah Karto terengah-engah. Tenaganya terkuras habis untuk menahan Buto Ijo. Sosok raksasa itu bergerak ke arahnya, siap menyerang. Sudah cukup bermain orang tua, sekarang giliranmu. Di saat-saat terakhir, Maya berhasil keluar dari balik pohon jati. Dengan gelang kayu di satu tangan, ia mengangkatnya ke arah Buto Ijo. Tiba-tiba gelang itu bersinar memancarkan cahaya redup yang memudar, namun cukup kuat untuk membuat Buto Ijo berhenti. Ayah, ini bukan tentang nyawa jati. Ini tentang menghancurkan perjanjian. Maya berteriak, suaranya dipenuhi tekad. Buto Ijo menoleh ke arahnya, mata merahnya menyipit penuh amarah. Maya tahu, ia sudah menemukan cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Di tengah hutan Randu Alas yang mencekam, pertarungan spiritual tengah terjadi. Mbah Karto terhuyung mundur, tenaganya nyaris habis. Di hadapannya Buto Ijo tertawa. Matanya menyala penuh kemenangan. Jati melayang tak berdaya di atas tanah. Dan Maya memegang gelang kayu yang kini meredup sinarnya. Ia tahu itu hanya penundaan sementara. Ayah, ini bukan tentang nyawa jati. Ini tentang menghancurkan perjanjian. Teriak Maya, suaranya dipenuhi tekad. Tepat saat Buto Ijo menyerang Mbah Karto, langkah kaki terburu-buru terdengar dari arah desa. Pak Hadi dengan nafas terengah-engah dan wajah penuh air mata muncul dari balik semak-semak. Ibu Siti mengikutinya, wajahnya pucat pasi. Jati! Teriak Pak Hadi melihat putranya yang melayang. Ia terjatuh berlutut. Rasa bersalah yang amat sangat menghantam dadanya. Ampuni ayah, nak. Kau terlambat manusia. Suara Buto Ijo menggelegar. Tumbal sudah hampir menjadi milikku. Maya menoleh ke arah ayahnya. Ayah, dengar aku. Mbah Karto bilang ada cara untuk memutus perjanjian ini. Ayah harus mengembalikan semua yang ayah dapatkan dari dia. Pak Hadi mendongak menatap Maya. Ia melihat putrinya yang penuh keberanian, yang berani menantang entitas jahat demi adiknya. Ia juga melihat istrinya yang menangis dan Jati yang kini berada di ambang maut. Rasa takutnya menguap, digantikan oleh tekad yang baru. Ia harus menebus kesalahannya. Tidak! Teriak Pak Hadi berdiri tegak. Ia membuka dompetnya, lalu mengeluarkan semua uang yang ada di dalamnya, melemparkannya ke tanah. Ambil kembali. Ambil semua uang kotor ini. Uang-uang itu berubah menjadi debu, lenyap tertiup angin. Tetapi Buto Ijo hanya tertawa. Itu tidak cukup. Uangmu hanya sebagian kecil dari harta yang kucurahkan. Kau harus kembalikan semuanya. Pak Hadi mengangguk. Ia sudah siap. Ia menatap Buto Ijo dengan tatapan penuh kebencian. Semua yang kau berikan, ambil kembali. Tiba-tiba dari arah desa terdengar suara gemuruh. Rumah Pak Hadi yang tadinya megah kini runtuh. Dinding-dindingnya ambruk, atapnya roboh, dan semua perabot mewah di dalamnya hancur menjadi debu. Kekayaan yang diberikan Buto Ijo kembali kepadanya.
tetapi dalam bentuk kehancuran. Buto Ijo berhenti tertawa, matanya yang merah menyipit, ia tampak kesal. Ikatan perjanjian itu mulai goyah. "Sekarang giliranmu," kata Buto Ijo mengarahkan jari telunjuknya yang besar ke arah Pak Hadi. "Kau yang harus jadi tumbal." "Tidak," teriak Maya. Ia mengambil sebuah botol berisi tanah dari balik jaketnya. Tanah yang ia ambil dari sekitar pohon jati. "Ini yang kau takuti kan?" Maya melemparkan tanah itu ke arah Buto Ijo. Tanah itu menempel di kulit hijau Buto Ijo, seolah membakar. Buto Ijo menjerit kesakitan. Ia melangkah mundur. Kau tahu rahasianya," raungnya. Maya mengambil kesempatan itu. Ia berjalan ke arah Jati, lalu memeluk adiknya. Buto Ijo yang kesakitan tidak bisa lagi mempertahankan Jati. Jati jatuh ke dalam pelukan Maya. Tubuh Jati terasa sangat dingin, tetapi ada denyut nadi yang lemah. "Maya, jangan!" teriak Pak Hadi, tetapi sudah terlambat. Buto Ijo yang marah kembali ke wujud aslinya, raksasa yang sangat mengerikan. Ia melangkah ke arah mereka, namun di langkahnya yang kedua, sebuah pusaran besar muncul di bawah kakinya. Buto Ijo menjerit, tubuhnya mulai tersedot ke dalam pusaran itu. "Ini belum berakhir," teriak Buto Ijo sebelum ia menghilang sepenuhnya. Keheningan kembali menyelimuti hutan. Jati kini sudah sadar. Ia memeluk Maya dan Pak Hadi dan menangis. Perjanjian sudah diputus, tetapi harga yang harus dibayar mahal. Rumah mereka hancur, kekayaan lenyap, dan ketakutan masih mengintai di sudut hati mereka. Pagi itu mentari terbit menyinari sisa-sisa kehancuran. Puing-puing rumah Pak Hadi berserakan, menyisakan kerangka bangunan yang hangus. Kekayaan yang dulu dipamerkan kini lenyap tak berbekas, seolah hanya ilusi. Pak Hadi, Ibu Siti, Maya, dan Jati berdiri di tengah puing-puing itu, merasakan dinginnya angin pagi dan getirnya kenyataan. Jati kini kembali normal, tawanya riang seperti sedia kala. Ia berlari-lari di antara puing, memungut mainan-mainan sederhana yang tersisa dari rumah lama mereka. Tetapi di balik tawa polosnya, ada trauma yang tak terucap. Setiap malam Jati masih memeluk Maya, meminta ditemani hingga tertidur lelap, takut bayangan hijau itu kembali. Pak Hadi memandang rumahnya dengan tatapan kosong, kekayaannya lenyap, tetapi beban di pundaknya terasa lebih ringan. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah mendapatkan kembali hal yang paling berharga, keluarganya. "Maafkan ayah," bisik Pak Hadi pada Maya. "Semua ini salah ayah." Maya menggeleng memeluk ayahnya erat. "Kita sudah melewatinya ya. Yang penting kita semua selamat." Ibu Siti mengangguk menyentuh pundak suaminya. "Kita akan bangun lagi dari nol, tapi kali ini dengan cara yang benar." Mbah Karto datang membawa beberapa makanan dan minuman. Ia melihat keadaan keluarga itu dengan tatapan prihatin. "Pesugihan ini memang meninggalkan jejak, Nak. Tak hanya di rumah ini, tapi juga di hati kalian. Kalian harus memulai kembali." Dengan bantuan tetangga yang bersimpati, keluarga Pak Hadi mulai membersihkan puing-puing. Mereka tidak lagi dipandang sebagai keluarga kaya, tetapi sebagai korban dari perjanjian jahat. Maya dan Ibu Siti memasak makanan sederhana di dapur darurat yang mereka bangun. Pak Hadi mulai bekerja lagi di pabrik kayu, dan Jati kembali bermain dengan teman-teman sebayanya. Meskipun hidup mereka kembali ke titik nol, ada kedamaian baru yang mereka rasakan. Mereka tidak lagi dikejar-kejar kekhawatiran. Namun, di malam hari, kegelapan di hutan Randu Alas masih terasa. Maya tahu, meskipun Buto Ijo sudah pergi, bayangan teror itu masih mengintai di ingatan mereka. "Kak, apakah dia akan kembali?" tanya Jati suatu malam, suaranya kecil. Maya memeluk adiknya. "Tidak, Jati, dia tidak akan kembali. Dia sudah kalah." Namun, jauh di dalam hatinya, Maya merasa tidak yakin. Ia ingat raungan Buto Ijo sebelum menghilang. Ini belum berakhir. Bisikan itu masih terngiang-ngiang di telinganya.
Apakah ini benar-benar akhir atau hanya jeda sementara sebelum teror baru datang? Maya tahu, untuk benar-benar mengakhiri semua ini, ia harus memastikan Buto Ijo tidak pernah kembali. Ia harus menemukan cara untuk menghapus jejak perjanjian yang pernah dibuat ayahnya, agar tidak ada lagi tumbal dari keturunannya di masa depan. Bulan-bulan berlalu, kehidupan keluarga Pak Hadi kembali normal, tetapi luka batin masih membekas. Pak Hadi kembali bekerja sebagai buruh di pabrik kayu, sementara Ibu Siti membuka warung kecil di depan rumah darurat mereka. Maya mulai mencari pekerjaan di kota terdekat, tetapi ia masih merasa terikat dengan tanggung jawabnya. Ia tidak bisa pergi sebelum benar-benar yakin kutukan itu berakhir. Maya seringkali mendapati Jati termenung menatap ke arah hutan randu alas. Meskipun Jati tidak lagi mengalami teror fisik, kenangan tentang sosok raksasa hijau itu masih menghantui pikirannya. Maya juga sesekali melihat bayangan samar di sudut mata, atau mendengar bisikan angin yang berbunyi seperti tawa serak Buto Ijo. Suatu sore, saat Maya sedang menyiram bunga, seorang tetangga Bu Rini menghampirinya. Bu Rini menatap puing-puing rumah Pak Hadi dengan iba. "Maya, apa kabar Jati?" tanyanya. "Anakku bilang, kadang-kadang dia lihat Jati bicara sendiri." Jantung Maya berdebar kencang. "Jati, mungkin dia hanya sedang berimajinasi, Bu." Bu Rini menggeleng. "Tidak, Nak. Anakku bilang, Jati bilang dia sedang bicara dengan teman yang tidak terlihat." Sejak kejadian itu, ada hal-hal aneh di desa ini. Beberapa ternak warga sakit mendadak, hasil panen jadi buruk, seperti ada energi negatif yang masih tertinggal. Maya menelan ludah. Ia tahu apa artinya itu. Meskipun Buto Ijo pergi, jejak energi jahatnya masih menempel di desa, terutama keluarga mereka. Perjanjian itu belum sepenuhnya terputus. Malam harinya Maya kembali membaca buku harian kakeknya. Ia membolak-balik halaman yang sudah rapuh, mencari petunjuk yang mungkin ia lewatkan. Tulisannya yang samar bercerita tentang pembersihan darah dan ikatan yang harus diputus selamanya. Maya menyadari mengembalikan harta tidak cukup. Ia harus memutus ikatan spiritual yang menghubungkan darah keluarganya dengan Buto Ijo. Ia memutuskan untuk kembali menemui Mbah Karto. Kali ini ia tidak meminta bantuan untuk mengusir, tetapi untuk mencari cara agar kutukan ini tidak menimpa keturunan mereka di masa depan. Saat Maya menceritakan keresahannya, Mbah Karto mendengarkan dengan serius. "Seperti yang kubilang dulu, Nak, perjanjian itu tidak bisa diputus hanya dengan satu kali tebusan. Ikatan darahmu sudah terlanjur tercemar. Kamu harus melakukan ritual pembersihan. Itu satu-satunya cara untuk memutus rantai tumbal di masa depan." "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Maya, siap melakukan apapun. Ada sebuah tempat suci di puncak bukit di belakang desa. Tempat itu adalah mata air suci yang dipercaya bisa membersihkan energi negatif. Kamu harus ke sana. Tapi, kamu tidak bisa pergi sendirian." "Kenapa, Mbah?" "Karena Buto Ijo tahu kamu sedang berusaha memutus ikatan itu. Dia akan datang lagi. Dia akan mencoba menghentikanmu." Maya tidak gentar. Ia tahu ia harus menyelesaikan ini untuk Jati, untuk ayah dan ibunya, dan untuk generasi yang akan datang. Ia harus memutus rantai kutukan yang telah menghantui keluarganya selama puluhan tahun. Malam itu setelah Jati terlelap, Maya duduk bersama Pak Hadi dan Ibu Siti. Ia menceritakan rencananya untuk pergi ke Bukit Suci, tempat mata air yang diyakini bisa membersihkan energi jahat dari perjanjian pesugihan. "Tidak, Nak, kamu tidak bisa pergi sendiri," kata Ibu Siti, suaranya bergetar karena khawatir. "Ibu benar, timpal Pak Hadi. Dia akan datang lagi. Dia tidak akan membiarkan kita memutus ikatan ini." Maya tersenyum, mencoba meyakinkan mereka. "Justru itu aku harus pergi. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Jika aku berhasil, Buto Ijo tidak akan bisa mengganggu keturunan kita lagi." Dengan berat hati, Pak Hadi dan Ibu Siti mengangguk setuju. Mereka tahu putrinya tidak akan mundur.
Mereka juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk benar-benar bebas. Pagi-pagi buta, sebelum matahari terbit, Maya memulai perjalanannya. Ia membawa ransel berisi air, makanan, dan jimat dari Mbah Karto. Hawa dingin menusuk tulang, tetapi semangatnya membakar. Ia jalan melewati jalan setapak yang biasa digunakan penduduk desa untuk mencari kayu bakar. Namun, semakin jauh ia melangkah, suasana hutan semakin mencekam. Suara-suara alam yang seharusnya menenangkan, kini terdengar seperti bisikan-bisikan jahat. Batang-batang pohon seolah-olah menggerakkan bayangan, menciptakan ilusi-ilusi menyeramkan. Maya mempercepat langkahnya. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa yang akrab dan menyeramkan. Tawa buto ijo. Tawa itu tidak datang dari satu arah, melainkan dari segala arah mengelilinginya. Kau pikir bisa lolos manusia? Suara serak itu berbisik di telinganya. Ikatanmu denganku masih kuat. Kau tidak akan pernah bisa memutuskannya. Maya mengabaikan bisikan itu. Ia terus berjalan mengikuti peta yang diberikan Mbah Karto. Tiba-tiba di depannya jalan setapak itu menghilang, digantikan oleh semak belukar yang sangat lebat dan duri-duri yang tajam. Maya tahu ini adalah ulah buto ijo. Ia mencoba mengalihkan jalannya. Ia mengambil jalan lain, tetapi buto ijo tidak menyerah. Bayangan raksasa berwarna hijau muncul di balik pepohonan, menghalangi jalannya. Buto ijo itu tidak terlihat jelas, tetapi kehadirannya terasa begitu kuat, memancarkan aura kegelapan dan teror. Menyerah saja, nak, bisiknya, kau tidak akan pernah sampai. Maya mengambil sebuah jimat dari ranselnya yang diberikan oleh Mbah Karto. Jimat itu berbentuk seperti sebuah tasbih kecil yang terbuat dari kayu. Ia menggenggam tasbih itu erat-erat. Jimat itu terasa hangat, memberikan sedikit keberanian. Ia pun menerobos semak-semak yang menghalangi jalannya. Meskipun duri-duri tajam melukai kakinya, Maya tidak menyerah. Setiap kali ia maju selangkah, buto ijo semakin marah. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang kencang, seolah diguncang oleh kekuatan tak terlihat. Daun-daun kering beterbangan, membentuk pusaran di sekelilingnya. Maya bisa merasakan buto ijo mencoba mendorongnya kembali. Namun, di tengah-tengah semua itu, ia mendengar suara nyanyian yang akrab. Suara nyanyian jati yang ia nyanyikan setiap malam sebelum tidur. Suara itu begitu jernih, seolah-olah jati berada di sana bersamanya, memberinya semangat. Dengan tekad yang kuat, Maya terus maju. Ia tahu, ia harus sampai di bukit itu demi jati, demi keluarganya. Perjalanan ini bukan hanya tentang memutus kutukan, tetapi juga tentang membuktikan bahwa cinta dan keberanian lebih kuat dari kegelapan. Setelah berjam-jam berjalan menembus semak belukar yang menyakitkan dan melawan teror tak terlihat, Maya akhirnya tiba di kaki Bukit Suci. Keringat membasahi tubuhnya, dan luka goresan di kakinya terasa perih, tetapi ia tidak menyerah. Di atas bukit, ia bisa melihat cahaya samar. Itu adalah cahaya dari tempat yang disebut Mbah Karto sebagai mata air suci. Saat Maya mendaki, bisikan-bisikan buto ijo semakin nyaring. Kau tidak akan pernah sampai. Kau hanya membuang-buang waktu. Kau akan mati di sini. Namun Maya mengabaikannya. Ia terus mendaki, satu langkah demi satu langkah. Saat ia hampir mencapai puncak, ia melihat sosok bayangan besar berdiri di dekat sebuah kolam mata air. Bayangan itu sangat tinggi, lebih besar dari pohon-pohon di sekitarnya. Itu adalah buto ijo menunggunya. Aku sudah menunggumu, nak. Suara serak buto ijo bergema di seluruh bukit. Kau pikir bisa memutus ikatan yang sudah kuikat dengan darah? Aku akan membunuhmu sebelum kau berhasil. Maya tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan mengabaikan ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Ia melihat ke arah kolam mata air. Airnya terlihat jernih, memancarkan cahaya biru keperakan yang aneh. Buto ijo tidak tinggal diam. Ia menggerakkan tangannya yang besar, dan pohon-pohon di sekitar Maya mulai bergoyang kencang. Ranting-ranting patah dan jatuh ke arah Maya.
tetapi Maya berhasil menghindarinya. Buto Ijo tertawa menikmati permainan kucing dan tikus ini. Kau tidak bisa melawanku manusia, bisik Buto Ijo. Kau lemah, kau akan jadi tumbal berikutnya. Maya kini berdiri di depan kolam mata air. Buto Ijo maju bersiap menyerang. Namun, saat ia mendekati kolam, ia berhenti. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalanginya. Matanya yang merah menyala menatap kolam mata air dengan kebencian. Tempat terkutuk. Aku tidak bisa masuk ke sana, raungnya. Maya menyadari air suci itu adalah perlindungannya. Dengan keyakinan penuh ia melangkah masuk ke dalam kolam. Airnya terasa sangat dingin, tetapi juga memberikan sensasi yang menenangkan. Luka-luka di kakinya terasa tidak sakit lagi. Kau aman di sana, tapi kau tidak bisa tinggal di sana selamanya, teriak Buto Ijo, suaranya dipenuhi amarah. Aku akan menunggumu, cepat atau lambat, kau akan keluar. Maya menatap Buto Ijo, ia tahu ia harus melakukan ritual pembersihan di sana. Ia mengambil segenggam air dari kolam, lalu menempelkannya di dadanya. Air itu terasa hangat, mengalirkan energi yang menenangkan ke seluruh tubuhnya. Maya memejamkan mata, memfokuskan pikirannya. Ia mengingat kakeknya, ayahnya, dan Jati. Ia mengingat janji yang harus ia putus. Dengan mata terpejam, ia mulai merapalkan doa-doa yang ia tahu. Buto Ijo di luar sana meraung-raung. Suara tawa dan ancamannya semakin kuat. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang kencang dan tanah bergetar. Tetapi Maya tidak menyerah. Ia terus merapalkan doa, memohon agar ikatan kutukan ini terputus. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan dari air, tetapi dari luar kolam. Ia membuka matanya dan melihat sosok Jati di samping Buto Ijo. Matanya kosong, tidak bernyawa. Kau harus memilih, nak, bisik Buto Ijo. Lanjutkan ritualmu dan selamatkan dirimu, atau keluar dan selamatkan adikmu. Jati menatap Maya dengan tatapan kosong, tetapi ada air mata yang menetes dari matanya. Ia tidak bisa bergerak, tetapi ia menangis. Jangan Jati, teriak Maya. Maya tahu ia harus membuat pilihan. Ia harus melanjutkan ritual atau mengorbankan diri demi adiknya. Apa yang akan ia pilih? Jati berdiri di hadapan Maya, matanya kosong, air mata mengalir tanpa henti. Buto Ijo tertawa, tawanya menggelegar di seluruh bukit penuh kemenangan. Pilihan ada di tanganmu manusia. Selamatkan dirimu dan biarkan perjanjian ini berlanjut, atau selamatkan dia dan biarkan dirimu menjadi tumbal. Melihat Jati yang tak berdaya, hati Maya hancur. Ia tidak bisa melanjutkan ritualnya. Ia tidak akan membiarkan adiknya menderita sendirian. Tanpa ragu Maya keluar dari kolam mata air. Air suci itu menetes dari tubuhnya, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang mengancam kembali menyelimuti dirinya. Aku yang kau inginkan, bukan dia, teriak Maya, berdiri tegak di hadapan Buto Ijo. Ambil aku, jangan sentuh adikku. Buto Ijo tersenyum sinis, menunjukkan taringnya yang tajam. Ia menggerakkan tangannya, dan Jati yang tadinya berdiri kaku, kini terjatuh ke tanah. Maya berlari menghampiri adiknya, memeluknya erat. Jati terbatuk-batuk, seperti orang yang baru saja tenggelam. Maya bisa merasakan tubuh Jati yang menggigil kedinginan, tetapi ia tahu Jati sudah kembali. Kak Maya, jangan tinggalkan Jati, bisik Jati memeluk Maya erat. Maya memeluk adiknya. Air mata mengalir dari matanya. Ia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi padanya. Yang penting adiknya selamat. Buto Ijo berjalan mendekat. Setiap langkahnya menggetarkan tanah. Bagus. Pilihan yang bijak. Tumbal kedua dari garis keturunan, lebih tua dan lebih kuat. Tiba-tiba dari dalam tasbih kayu yang dipegang Maya, sebuah cahaya terang memancar. Cahaya itu tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk membuat Buto Ijo menghentikan langkahnya.
Buto Ijo menatap tasbih itu dengan amarah. Apa? Apa itu? Raungnya. Maya memandang tasbih itu, lalu tersadar. Mbah Karto memberikannya sebagai perlindungan. Ia tidak tahu kekuatan apa yang ada di dalamnya, tetapi ia tahu itu adalah satu-satunya harapan. Buto Ijo menyerang. Ia mengayunkan tangannya yang besar ke arah Maya, tetapi Maya berhasil menghindarinya. Ia memejamkan mata memeluk Jati erat, lalu berteriak, "Ayah, aku tidak sendirian. Ayahku datang untuk menolongku." Tiba-tiba dari kejauhan Pak Adi muncul dengan nafas terengah-engah. Ia membawa sebuah parang kecil yang biasa ia gunakan untuk membersihkan semak belukar. Di belakangnya, Ibu Siti memegang sebotol air. "Ayah tidak akan membiarkanmu," teriak Pak Hadi, matanya dipenuhi amarah. "Kau sudah mengambil segalanya dariku, tapi kau tidak akan bisa mengambil anak-anakku." Buto Ijo tertawa terbahak-bahak, tawanya terdengar seperti badai. "Kau pikir parang dan air bisa melawanku, manusia bodoh?" Maya memandang ayahnya. Ia tahu parang itu tidak akan bisa melukai Buto Ijo secara fisik, tetapi kehadiran mereka, kekuatan cinta mereka, itulah yang akan menjadi senjata utama. Di atas bukit, di bawah langit gelap yang dihiasi bulan sabit, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan dimulai. Pak Hadi berdiri tegak, memegang parang kecil di tangan, sementara Ibu Siti berdiri di belakangnya memegang botol air. Mereka adalah pasangan suami istri yang lemah, tetapi mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, cinta mereka pada anak-anak. Buto Ijo tertawa terbahak-bahak, tawanya menggelegar di seluruh bukit. "Kau pikir parang kecil itu bisa melukaiku? Kau pikir air bisa membasahiku? Aku adalah kekuatan. Aku adalah kehancuran." Pak Hadi tidak gentar. "Kau boleh mengambil semua hartaku. Kau boleh menghancurkan rumahku, tapi kau tidak akan bisa mengambil anak-anakku." Maya memeluk Jati, merasakan kekuatan ayahnya. Ia melihat kebanggaan di mata ayahnya, sesuatu yang sudah lama hilang. Pak Hadi tidak lagi ketakutan, ia tidak lagi menyesal. Ia hanya memiliki satu tujuan, melindungi keluarganya. Buto Ijo menyerang, ia mengayunkan tangannya yang besar ke arah Pak Hadi. Tetapi Pak Hadi berhasil menghindarinya. Buto Ijo bergerak sangat cepat, seolah-olah ia bisa berteleportasi. Ia muncul di belakang Pak Hadi, lalu di sampingnya mencoba menyerang dari berbagai arah. "Kau hanya membuang-buang waktumu," bisik Buto Ijo di telinga Pak Hadi. "Menyerah saja, kau tidak akan bisa melawanku." Pak Hadi tidak menjawab. Ia terus menghindari serangan-serangan Buto Ijo. Ia tahu ia tidak bisa melawannya secara fisik. Ia harus melawannya dengan cara lain. "Ambil ini," teriak Ibu Siti melemparkan air yang ia bawa ke arah Buto Ijo. Air itu tidak mengenai Buto Ijo, tetapi percikannya membasahi tanah di sekitarnya. Buto Ijo tertawa. "Apa yang kau lakukan, perempuan bodoh? Kau tidak akan bisa mengambil anakku," teriak Ibu Siti. Saat Buto Ijo lengah, Pak Hadi mengambil kesempatan. Ia menggoreskan parangnya ke tanah, membuat sebuah garis lurus di antara dirinya dan Buto Ijo. Garis itu tidak terlihat, tetapi Buto Ijo berhenti. Ia tidak bisa melewati garis itu. Apa yang kau lakukan?" raung Buto Ijo. "Kau tidak akan bisa melewatinya," kata Pak Hadi, suaranya dipenuhi keyakinan. "Garis ini melambangkan janji. Janji yang kuucapkan di depan keluargaku. Janji untuk melindungimu dari kejahatan. Kau tidak akan bisa melewatinya." Buto Ijo mencoba melewati garis itu, tetapi ia tidak bisa. Ia seperti terbentur dinding yang tak terlihat. Ia mencoba menyerang dari samping, tetapi garis itu memanjang melindunginya. "Kau tidak bisa menghentikanku. Kau tidak akan pernah bisa," raung Buto Ijo. Tiba-tiba, dari dalam ransel Maya, gelang kayu yang ia temukan di bawah pohon jati bersinar terang. Cahayanya semakin kuat, mengalahkan kegelapan di sekitar mereka. Buto Ijo menjerit,
Tangannya menutup matanya yang menyala merah. Gelang itu kini memancarkan cahaya yang menyilaukan. Buto Ijo tidak bisa menahannya. Perlahan-lahan tubuhnya mulai hancur, berubah menjadi butiran-butiran debu hijau. Ini belum berakhir. Aku akan kembali, raungnya sebelum ia menghilang sepenuhnya. Keheningan kembali menyelimuti bukit. Gelang itu berhenti bersinar dan cahaya kembali normal. Jati yang ketakutan kini sudah tenang. Pak Hadi memeluk Jati dan Maya. Tangisnya pecah. Mereka telah berhasil. Mereka telah memutus perjanjian. Matahari terbit. Sinarnya menghangatkan bukit dan menyapu sisa-sisa kegelapan. Jati yang lelah terlelap dalam gendongan Pak Hadi. Maya dan Ibu Siti berjalan di sisinya. Langkah mereka terasa ringan. Mereka telah berhasil. Mereka telah memutus perjanjian. Saat mereka tiba di desa, warga sudah berkumpul. Mereka melihat puing-puing rumah Pak Hadi yang tersisa. Tetapi mereka juga melihat senyum di wajah keluarga itu. Mereka tahu sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Pak Hadi membiarkan tangannya menyentuh puing-puing, merasakan dinginnya sisa-sisa kehancuran. Ibu Siti mengusap air matanya. Meskipun mereka kehilangan segalanya, mereka tahu mereka telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mbah Karto datang memandang keluarga itu dengan tatapan bangga. Kalian telah membuktikan, nak, katanya, suaranya dipenuhi haru. Kalian telah membuktikan bahwa cinta dan keberanian lebih kuat dari kegelapan. Dengan bantuan warga desa, keluarga Pak Hadi memulai hidup baru. Mereka membangun rumah sederhana, bukan dari kekayaan yang mereka dapatkan dari Buto Ijo, tetapi dari hasil kerja keras mereka sendiri. Kehidupan mereka kembali normal. Pak Hadi bekerja di pabrik kayu, Ibu Siti mengelola warung kecil, dan Jati kembali bermain dengan teman-temannya. Tetapi ada satu hal yang berubah. Ketakutan itu hilang. Mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pesugihan. Mereka bebas. Malam itu Maya melihat Jati tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Ia memeluk buku harian kakeknya yang kini berisi cerita tentang perjuangan mereka. Ia memandangi gelang kayu yang ia temukan di bawah pohon jati. Gelang itu kini terasa hangat, seolah-olah ia menyimpan kekuatan yang melindunginya. Maya tahu, ia harus melanjutkan hidup. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus melupakan Buto Ijo. Tetapi ia juga tahu, ia harus mengingatnya. Mengingatnya sebagai pelajaran bahwa cinta dan keberanian adalah satu-satunya senjata yang bisa melawan kegelapan. Namun, Maya tidak tahu bahwa Buto Ijo tidak benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan di suatu tempat, di hutan Randu Alas, sebuah ukiran baru muncul di sebuah batu. Ukiran yang memperingatkan, ini belum berakhir, aku akan kembali. 3 tahun berlalu, Maya kini tinggal di sebuah kota besar. Ia bekerja di sebuah perusahaan arsitektur, hidupnya sibuk, tetapi ia tidak pernah lupa dengan keluarganya di desa Randu Alas. Ia sering menelpon mereka, menanyakan kabar Jati. Suatu hari saat Maya sedang bekerja, ia mendengar bisikan samar di telinganya. Pulanglah, pulanglah, butuh aku. Maya mengabaikannya. Ia pikir itu hanya halusinasi karena terlalu lelah, namun bisikan itu semakin sering terdengar. Kadang-kadang ia mendengar suara tawa serak, tawa yang sangat akrab di telinganya, tawa Buto Ijo. Maya merasa gelisah. Ia menelpon Ibu Siti dan menanyakan kabar Jati. Jati baik-baik saja, nak, jawab Ibu Siti. Dia sudah kelas 3 SD. Dia sekarang suka main bola. Maya merasa lega, tetapi bisikan itu masih menghantuinya. Suatu malam ia bermimpi, ia berada di sebuah hutan yang gelap, dan di depannya ada sebuah pohon beringin yang sangat besar. Buto Ijo muncul di depannya, menatapnya dengan mata merah menyala. Kau pikir kau bisa lari dariku? Bisiknya. Aku tidak hanya di hutan, nak. Aku di mana-mana. Di kotamu, di rumahmu, aku di sini menunggumu. Maya terbangun dengan nafas serengah-engah. Ia tahu mimpi itu bukanlah halusinasi. Buto Ijo kembali.
Maya segera menelpon Mbah Karto. "Mbah, dia kembali. Dia bilang dia ada di kota," kata Maya panik. "Tenang nak," kata Mbah Karto. "Itu tidak mungkin. Buto Ijo tidak bisa keluar dari hutan Randu Alas. Dia hanya bisa mengganggu melalui pikiranmu." Maya tidak yakin. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk pulang ke desa Randu Alas. Ia harus memastikan keluarganya aman. Saat Maya tiba di desa, ia melihat Jati sedang bermain bola dengan teman-temannya. Jati terlihat sehat dan bahagia. Maya merasa lega. Mungkin ia hanya berimajinasi. Namun, saat Maya berbicara dengan Pak Hadi dan Ibu Siti, ia menyadari ada sesuatu yang berubah. Mereka terlihat lelah, wajah mereka pucat. Mereka menghindari pertanyaan Maya tentang Buto Ijo. "Ada apa ya?" tanya Maya khawatir. "Apa dia kembali?" Pak Hadi dan Ibu Siti saling berpandangan, lalu mengangguk. Dia tidak kembali dalam bentuk yang sama," bisik Pak Hadi. "Dia kembali dalam bentuk yang berbeda. Dia kembali dalam mimpi kami. Dia kembali dalam bisikan." Maya menelan ludah. Ia tahu ia tidak berimajinasi. Buto Ijo kembali. Dan kali ini, ia tidak mengincar tumbal, tetapi ia mengincar ketenangan jiwa mereka. Kecurigaan Maya terbukti. Buto Ijo tidak lagi mengancam secara fisik, tetapi menyerang dari dalam, di alam bawah sadar. Bisikan-bisikan dan mimpi buruk yang menghantui Maya juga dirasakan oleh Pak Hadi dan Ibu Siti. Teror ini lebih berbahaya. Tidak ada parang, tidak ada air suci, dan tidak ada gelang kayu yang bisa melawannya. Dia selalu bilang, "Kami harus membayar janji itu," bisik Ibu Siti. Wajahnya terlihat putus asa. Dia bilang, dia akan mengambil ketenangan kami sebagai tumbal. Maya menyadari perjanjian itu memang telah diputus, tetapi kutukannya belum sepenuhnya sirna. Buto Ijo tidak bisa lagi mengambil nyawa, tetapi ia masih bisa merenggut kedamaian batin mereka. Ia datang dalam bentuk ketakutan, kecemasan, dan rasa bersalah yang tak berujung. Suatu malam, saat Jati sedang tertidur, ia tiba-tiba berteriak. Maya, Pak Hadi, dan Ibu Siti segera menghampirinya. Jati duduk di ranjangnya gemetar ketakutan. "Ada apa, nak?" tanya Pak Hadi. Dia bilang dia akan mengambil mainan Jati," bisik Jati menunjuk ke sudut kamar yang kosong. "Dia bilang dia akan mengambil bola Jati, mobil-mobilan Jati, semuanya." Pak Hadi dan Ibu Siti saling berpandangan. Mereka tahu Buto Ijo kini menyerang Jati dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengincar nyawa, tetapi ia mengincar kebahagiaan Jati. Ia ingin Jati hidup dalam ketakutan seperti yang dirasakan kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Maya pergi menemui Mbah Karto. Ia menceritakan semua yang terjadi. Mbah Karto mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. "Seperti yang kuduga," katanya, suaranya tenang. Perjanjian pesugihan itu pada dasarnya adalah sebuah ikatan spiritual. Meskipun tumbalnya sudah digagalkan, ikatan itu masih ada. Energi negatifnya masih menempel pada jiwa kalian. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" tanya Maya. "Apakah ada cara untuk menghancurkannya?" Mbah Karto mengangguk. "Ada, tapi kali ini tidak bisa dengan ritual di luar. Kalian harus membersihkan ikatan itu dari dalam. Kalian harus memaafkan diri sendiri. Ayahmu harus benar-benar melepaskan rasa bersalahnya, dan kalian semua harus melepaskan ketakutan yang mengikat kalian." Maya mengangguk. Ia mengerti Buto Ijo bukan lagi musuh di luar, tetapi di dalam diri mereka sendiri. Ia adalah ketakutan, rasa bersalah, dan kecemasan. Ia adalah bayangan dari masa lalu yang terus menghantui. "Aku akan bantu, nak," kata Mbah Karto. "Tapi kali ini, kekuatannya harus datang dari dalam dirimu sendiri. Kamu harus berani menghadapi rasa takut itu." Maya kembali ke rumah dengan tekad yang baru. Ia tahu ia harus membantu ayahnya melepaskan rasa bersalahnya, ibunya melepaskan ketakutannya, dan Jati melepaskan traumanya. Mereka harus menghadapi Buto Ijo,
bukan dengan parang dan air suci, tetapi dengan cinta dan pengampunan. Maya kembali ke rumah dengan hati yang mantap. Ia tahu tugasnya kali ini jauh lebih sulit daripada sekadar melawan entitas fisik. Ia harus memimpin keluarganya untuk melawan ketakutan dan rasa bersalah yang mengakar di jiwa mereka. Malam itu, setelah makan malam, Maya duduk bersama Pak Hadi dan Ibu Siti. Ia menatap mereka satu persatu. Mata mereka tampak lelah dan cemas. "Ayah, Ibu, kita harus bicarakan ini," kata Maya lembut. "Buto Ijo tidak lagi mengincar nyawa kita, tapi dia sekarang mengincar kedamaian kita." Pak Hadi menunduk, tak berani menatap mata Maya. "Ayah yang salah, Nak. Ayah yang membawa dia ke dalam hidup kita. Semua ini karma ayah." "Bukan ya?" Maya menggeleng tegas. "Bukan salah ayah. Ayah melakukannya demi kami. Ayah harus memaafkan diri sendiri. Selama ayah masih merasa bersalah, Buto Ijo akan terus ada di sini." Maya meletakkan tangannya di atas tangan ayahnya. Buto Ijo adalah rasa bersalah ayah. Dia adalah ketakutan ibu. Dia adalah trauma jati. Ibu Siti mengusap air matanya. "Bagaimana caranya, Nak? Bagaimana kita bisa mengalahkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat?" "Kita harus menghadapinya," jawab Maya. "Mbah Karto bilang, kita harus memutus ikatan spiritual itu. Caranya kita harus melepaskan semua yang dia berikan, bukan hanya harta, tapi juga emosi." Keluarga itu diam. Mereka tahu ini adalah kebenaran yang pahit. Mereka telah membangun kembali hidup mereka, tetapi mereka masih terbelenggu oleh masa lalu. "Kita akan melakukannya bersama," kata Maya, menggenggam tangan ibu dan ayahnya. "Kita akan kembali ke hutan Randu Alas. Kita akan kembali ke tempat perjanjian itu dibuat, dan kita akan melepaskan semuanya di sana. Rasa bersalah ayah, ketakutan ibu, dan trauma jati." Pak Hadi mengangkat kepalanya, menatap Maya dengan tatapan ragu. Apa itu akan berhasil?" "Aku tidak tahu," jawab Maya jujur. "Tapi kita harus mencoba. Kita tidak bisa hidup seperti ini selamanya." Keesokan paginya, mereka berempat termasuk Jati berjalan menuju hutan Randu Alas. Hutan terasa dingin dan mencekam, tetapi kali ini mereka tidak takut. Mereka berjalan bersama saling menguatkan. Saat mereka tiba di pohon beringin tua, Jati menunjuk ke sebuah batu besar di bawahnya. "Kak, itu dia," bisiknya, suaranya bergetar. Di atas batu itu, sebuah ukiran baru muncul. Bukan ukiran yang memperingatkan seperti yang dilihat Maya sebelumnya, tetapi ukiran yang menunjukkan sebuah wajah mengerikan. Wajah Buto Ijo sedang tersenyum sinis. Maya tahu Buto Ijo sudah menunggu mereka. Ia telah menciptakan sebuah ilusi untuk membuat mereka berpikir bahwa ia telah kembali. Ia telah membangun sebuah pertempuran di dalam pikiran mereka. "Ayah, Ibu, Jati, sekarang waktunya," bisik Maya. "Pekatkan pikiran kalian. Ingatlah semua yang dia berikan dan lepaskan semuanya." Pak Hadi memejamkan mata. Ia memikirkan kekayaan, rumah mewah dan mobil baru. Ia memikirkan betapa senangnya ia saat itu. Lalu, ia melepaskannya. Dengan napas berat, ia berbisik, Aku lepaskan semuanya." Ibu Siti memejamkan mata. Ia memikirkan ketakutannya, kecemasannya, dan air mata yang ia tumpahkan. Ia melepaskan semuanya. "Aku lepaskan." Jati memejamkan mata. Ia memikirkan bayangan mengerikan yang menghantuinya. Ia memikirkan suara tawa yang menyeramkan. Ia melepaskan semuanya. Jati tidak takut lagi. Tiba-tiba, ukiran di batu itu mulai retak. Retakannya memanjang, dan ukiran itu perlahan-lahan menghilang. Batu itu kembali menjadi batu biasa. Hawa dingin di sekitar mereka menghilang. Mereka telah berhasil. Mereka telah memutus rantai ketakutan. Pagi itu di hutan Randu Alas, tidak ada lagi bisikan atau hawa dingin yang mengancam. Matahari menembus dedaunan menciptakan mozaik cahaya yang indah di tanah. Keluarga Pak Hadi berdiri di sana, di samping pohon beringin tua, di mana ukiran di batu kini telah lenyap. Hati mereka terasa lapang, seolah beban bertonton telah terangkat. Rasanya aneh,
bisik Pak Hadi menatap tangannya. Aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada lagi rasa bersalah. Ibu Siti tersenyum. Ibu juga. Ibu tidak merasa takut lagi. Jati menoleh ke arah hutan. Ia tidak lagi melihat bayangan mengerikan yang dulu menghantuinya. Ia hanya melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi dan burung-burung yang berkicau. Jati tidak takut sama teman besar lagi, Kak, katanya riang. Maya memeluk mereka bertiga. Air mata haru menetes di pipinya. Mereka telah berhasil. Buto Ijo telah kalah, bukan oleh parang atau jimat, tetapi oleh kekuatan cinta, pengampunan, dan keberanian mereka untuk menghadapi ketakutan terdalam. Perjanjian itu telah diputus, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi spiritual. Mereka kembali ke desa dengan hati yang penuh damai. Hidup mereka kini benar-benar dimulai dari awal. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kekayaan instan, tetapi ada kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang yang tulus. Beberapa hari kemudian Maya memutuskan untuk kembali ke kota. Ia telah menyelesaikan misinya. Ia telah memastikan keluarganya aman dan bebas dari kutukan. Sebelum pergi, ia pergi ke makam kakeknya, meletakkan bunga dan berbisik terima kasih. Ia tahu kakeknya pasti tersenyum dari atas sana. Kami sudah bebas, bisiknya. Terima kasih, Kek. Di kota, Maya menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Ia bekerja bertemu teman-teman baru dan menjalani rutinitas harian. Bisikan-bisikan dan mimpi buruk telah hilang. Ia tidak lagi melihat bayangan di cermin atau mendengar tawa serak Buto Ijo. Namun, di desa Randu Alas, Mbah Karto menatap langit malam. Ia tahu, meskipun Buto Ijo telah dikalahkan, energi jahat itu tidak akan sepenuhnya hilang. Ia tahu, di suatu tempat di hutan Randu Alas, ada pintu lain yang terbuka, pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia kegelapan, dan suatu saat, pintu itu akan kembali terbuka. 3 tahun berlalu sejak keluarga Maya memutus ikatan pesugihan dengan Buto Ijo. Desa Randu Alas kembali damai. Ketenangan yang telah lama hilang kini kembali. Maya yang kini sudah beradaptasi dengan kehidupan kota merasa lega. Ia merasa bahwa dirinya dan keluarganya telah sepenuhnya bebas. Namun di suatu sudut yang tersembunyi, benih-benih kegelapan baru mulai tumbuh. Di pinggir desa Randu Alas, seorang petani bernama Pak Sardi terhimpit utang yang sangat besar. Musim panen yang buruk membuat kebunnya merugi, dan tengkulak tak henti-hentinya menagih utang. Rasa putus asa menyelimuti dirinya. Istrinya sakit-sakitan dan ia tak sanggup membiayai pengobatan. Suatu malam Pak Sardi termenung di pematang sawah. Ia mendengar bisikan samar. Bisikan yang sama persis seperti yang dulu didengar Pak Hadi. Kau butuh kekayaan, kau butuh kemudahan. Bisikan itu mengalir, lembut namun persuasif. Pak Sardi mengabaikannya, tetapi bisikan itu tak pernah berhenti. Bisikan itu menceritakan tentang sebuah pohon beringin tua di hutan Randu Alas, tentang kekayaan yang berlimpah, dan tentang janji yang harus dibayar. Rasa putus asa Pak Hadi mengalahkan ketakutannya. Keesokan harinya, Pak Sardi pergi ke hutan Randu Alas. Ia tidak tahu bahwa ia sedang mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan Pak Hadi bertahun-tahun lalu. Ia juga tidak tahu bahwa perjanjian yang dibuat Pak Hadi belum sepenuhnya terhapus. Itu hanya tersembunyi. Saat Pak Sardi tiba di pohon beringin tua, ia melihat sebuah ukiran baru di sebuah batu. Ukiran yang memperingatkan, ini belum berakhir, aku akan kembali. Namun, Pak Sardi terlalu putus asa untuk mengerti maknanya. Ia membuat perjanjian dengan Buto Ijo, dan Buto Ijo yang sudah lama tersembunyi, kini kembali. Ia memberikan kekayaan kepada Pak Sardi, dan sebagai gantinya, ia menuntut tumbal dari garis keturunan Pak Sardi. Di desa Randu Alas, keanehan-keanehan mulai kembali. Panen yang tadinya buruk, kini berlimpah ruah. Hewan ternak yang tadinya sakit, kini sehat kembali. Namun ada yang aneh, beberapa anak kecil di desa, termasuk anak Pak Sardi yang berumur 5 tahun, mulai berbicara dengan teman tak terlihat. Maya yang sedang pulang ke desa Randu Alas untuk mengunjungi keluarganya, merasakan hawa dingin yang familiar.
Hawa dingin itu bukanlah hawa dingin biasa, melainkan hawa dingin yang penuh energi negatif. Ia merasakan keanehan di desa itu. Ia juga melihat Pak Sardi yang tadinya miskin, kini menjadi kaya raya. Malam itu, ia kembali ke rumah dan menceritakan kekhawatirannya pada keluarganya. Pak Hadi dan Ibu Siti mengangguk. Mereka merasakan hal yang sama. Mereka tahu Buto Ijo telah kembali, dan kali ini ia mengincar tumbal dari keluarga lain. Maya tahu ia tidak bisa berdiam diri. Meskipun Buto Ijo tidak mengincar keluarganya, ia tidak bisa membiarkan anak-anak lain menjadi korban. Ia harus bertindak. Maya segera menemui Mbah Karto. Udara di gubuk Mbah Karto terasa lebih berat dari biasanya. Aura yang dulu sudah menghilang, kini kembali. Maya menceritakan semua kecurigaannya, dari Pak Sardi yang mendadak kaya, hingga bisikan-bisikan yang kembali ia dengar. Mbah Karto menghela napas panjang, matanya menerawang jauh. Aku sudah tahu, Nak. Aku sudah merasakan kehadirannya lagi. Perjanjian yang dibuat ayahmu dulu memang berhasil diputus, tetapi pintu yang terbuka itu tidak bisa ditutup selamanya. Perjanjian baru sudah dibuat, dan kali ini dengan tumbal yang berbeda. Bagaimana mungkin, Mbah? Tanya Maya. Apa tidak ada cara untuk mengakhirinya? Pesugihan itu adalah siklus, Nak. Jawab Mbah Karto. Selama ada manusia yang putus asa dan mau bersekutu dengan kegelapan, siklus itu akan terus berulang. Maya tidak bisa menerima itu. Ia tidak ingin melihat anak-anak lain menjadi korban. Ia sudah melihat bagaimana teror itu menghancurkan keluarganya, dan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Bah, aku ingin membantu, kata Maya. Aku tahu Buto Ijo tidak lagi mengincar keluargaku, tapi aku tidak bisa berdiam diri. Aku harus melakukan sesuatu. Mbah Karto menatap Maya dengan tatapan serius. Kamu tidak bisa melawannya sendiri, Nak. Kamu sudah tahu kekuatannya. Kamu juga tahu, kali ini dia tidak hanya mengincar tumbal, tetapi dia juga ingin membalas dendam padamu. Dia akan menyerangmu dengan cara yang lebih licik. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Maya. Apakah ada cara untuk menghancurkannya selamanya? Mbah Karto mengangguk. Ada, tapi kali ini perlawanan kita harus lebih terorganisir. Kita tidak hanya bisa mengandalkan parang atau air suci, kita harus melibatkan semua orang. Kita harus membuka mata mereka bahwa kekayaan yang datang tiba-tiba ini bukanlah berkah, tetapi kutukan. Maya mengerti, mereka harus membangkitkan kesadaran di antara warga desa. Mereka harus membuat mereka sadar bahwa pesugihan bukanlah jalan keluar, tetapi perangkap yang mematikan. Mbah Karto memberikan sebuah buku kecil yang sudah usang kepada Maya. Ini adalah buku yang berisi ritual-ritual pembersihan, bukan untuk melawan Buto Ijo, tetapi untuk melindungi diri kita dari pengaruhnya. Kamu harus membacanya, kamu harus belajar. Maya menerima buku itu dengan tangan gemetar. Ia tahu tugasnya tidak akan mudah. Ia harus meyakinkan warga desa yang sudah terlanjur buta oleh nafsu kekayaan. Malam itu Maya kembali ke rumah dan menceritakan rencananya kepada Pak Hadi dan Ibu Siti. Mereka berdua mendukung penuh keputusan Maya. Mereka tahu ini adalah cara untuk menebus kesalahan mereka di masa lalu. Keesokan harinya, Maya memulai misinya. Ia pergi ke rumah Pak Sardi, mencoba berbicara dengannya. Namun Pak Sardi menolak untuk mendengarkan. Ia terlalu buta oleh kekayaan. Aku tidak butuh bantuanmu, Nak, katanya. Aku sudah kaya. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Maya tidak menyerah. Ia harus mencari cara lain. Ia harus membuktikan kepada Pak Sardi bahwa kekayaan itu hanyalah ilusi. Ia harus membuktikan bahwa Buto Ijo akan kembali untuk mengambil tumbal. Maya menyadari berbicara dengan Pak Sardi secara langsung adalah hal yang sia-sia. Ia terlanjur dibutakan oleh kekayaan dan rasa putus asa. Maya harus mencari cara lain. Ia mulai mendekati para tetangga, menceritakan kembali kisah keluarganya, dan memperingatkan mereka tentang bahaya pesugihan. Pada awalnya warga desa meragukannya. Mereka melihat Pak Sardi yang kini hidup berlimpah, dan mereka iri. Namun Maya tidak menyerah. Ia terus berupaya dari satu rumah ke rumah lain, dari satu warung ke warung lain. Dengan bantuan Ibu Siti dan Pak Hadi, mereka perlahan mulai membuka mata warga. Kekayaan yang datang tiba-tiba itu bukan berkah.
Ujar Pak Hadi pada para tetangga yang berkumpul di depan rumahnya. Itu adalah utang. Utang yang harus dibayar dengan nyawa anak-anak kita. Beberapa warga mulai mendengarkan, mereka mulai mengingat keanehan-keanehan yang terjadi, dan mereka mulai merasa cemas. Sementara itu, teror Butoijo mulai memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang lebih mengerikan. Ia tidak lagi mengincar Jati, tetapi ia mengincar anak-anak Pak Sardi. Anak bungsunya yang berumur 5 tahun seringkali jatuh sakit tanpa alasan medis. Ia juga sering berbicara dengan teman tak terlihat, persis seperti yang dulu dialami Jati. Suatu malam, saat Pak Sardi sedang tidur, ia mendengar suara gemuruh dari luar rumah. Ia keluar dan melihat bayangan besar berwarna hijau di halaman. Bayangan itu menunjuk ke arahnya, lalu berbisik, "Waktunya sudah tiba. Kau sudah mendapatkan yang kau inginkan. Sekarang, bayar utangmu." Pak Sardi berteriak ketakutan. Ia kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Istrinya terbangun dan bertanya ada apa. Pak Sardi tidak menjawab. Ia hanya gemetar memeluk anaknya erat-erat. Keesokan harinya, Maya datang ke rumah Pak Sardi. Ia melihat wajah Pak Sardi yang pucat dan mata istrinya yang sembab. Maya tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk meyakinkan mereka. "Pak Sardi," kata Maya lembut, "saya tahu apa yang Bapak lihat. Saya juga tahu dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Bapak bisa melawannya. Bapak harus melepaskan semua yang dia berikan. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak Bapak." Pak Sardi menggeleng. "Tidak, Nak, aku tidak bisa. Dia akan menghancurkan semuanya." "Dia sudah menghancurkan segalanya," ujar Maya. "Dia menghancurkan kedamaianmu. Dia menghancurkan keluargamu. Apa yang Bapak miliki sekarang hanyalah ilusi. Bapak harus membuangnya. Bapak harus memutus ikatan ini." Pak Sardi menatap Maya. Ia melihat keberanian di mata gadis itu. Ia melihat ketulusan di hatinya. Perlahan ia mulai mengerti. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Ia harus melakukan sesuatu. Matahari terbit. Sinarnya masuk melalui celah-celah jendela rumah Pak Sardi yang lusuh. Istrinya masih memeluk erat anak bungsunya yang terlelap. Pak Sardi duduk di kursi, menatap tumpukan uang dan perhiasan yang dulu menjadi sumber kebahagiaannya. Kini terasa seperti beban yang menghimpit. Maya duduk di hadapannya, menunggu. "Nak," suara Pak Sardi serak, Aku akan melakukannya." Mata Maya berbinar. "Bapak yakin?" Pak Sardi mengangguk. "Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan lagi. Aku tidak bisa membiarkan anakku menjadi tumbal dari kebodohanku." Maya tersenyum, senyum tulus yang menenangkan hati Pak Sardi. "Kita akan melakukannya bersama, Pak. Seperti yang ayah saya lakukan. Kita harus melepaskan semua yang dia berikan. Kita harus memutus ikatan ini." Pak Sardi mengangguk lagi. Dengan langkah mantap, ia mengumpulkan semua harta yang didapatnya dari pesugihan. Uang, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Ia dan Maya membawanya keluar rumah. Mereka berkumpul di halaman yang kini penuh dengan kemewahan yang terasa hampa. Tiba-tiba udara terasa dingin. Pohon-pohon di sekitar rumah Pak Sardi bergoyang kencang, seolah diguncang oleh kekuatan tak terlihat. Suara tawa serak Butoijo kembali menggelegar. "Kau pikir kau bisa lari dari takdirmu, manusia bodoh?" raungnya. "Kau sudah berjanji, kau sudah memberiku tumbal." Pak Sardi tidak gentar. Ia mengangkat tangannya yang penuh dengan harta, lalu melemparkannya ke tanah. "Ambil kembali, ambil semua ini. Aku tidak butuh." Harta yang dilempar Pak Sardi berubah menjadi debu dan lenyap. Butoijo meraung marah. Ia tidak bisa mengambilnya kembali karena Pak Sardi telah melepaskannya dengan tulus. "Kau berani menantangku?" raung Butoijo. Tiba-tiba di depan rumah Pak Sardi, sebuah pusaran angin muncul. Pusaran itu sangat besar, dan di dalamnya wajah Butoijo terlihat. Matanya merah menyala. Ia mencoba menarik Pak Sardi ke dalam pusaran itu, tetapi Maya berdiri di depannya. "Tidak!" teriak Maya, mengangkat gelang kayu yang ia temukan di bawah pohon jati.
Gelang itu bersinar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Buto Ijo menjerit, dan pusaran itu menghilang. Mbah Karto yang baru saja tiba mengangguk bangga. Ia melihat keberanian di mata Maya dan tekad di hati Pak Sardi. "Sekarang Pak Sardi," kata Mbah Karto, "kau harus memutus ikatan itu." Pak Sardi mengangguk. Ia mengeluarkan pisau kecil dari sakunya, lalu menggoreskan telapak tangannya. Darahnya menetes ke tanah. Aku lepaskan janji ini," bisiknya, suaranya dipenuhi keyakinan. Tiba-tiba di telapak tangan Pak Sardi, sebuah ukiran kecil berwarna hijau muncul, persis seperti yang dulu muncul di tangan Pak Hadi. Ukiran itu perlahan-lahan memudar, lalu menghilang. Buto Ijo meraung marah. Ia tidak bisa lagi mengincar tumbal dari garis keturunan Pak Sardi. Perjanjian itu telah diputus, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu ada pintu lain yang terbuka. Di desa Randu Alas, teror telah berakhir. Namun di suatu tempat di hutan Randu Alas, sebuah ukiran baru muncul di sebuah batu. Ukiran itu memperingatkan, "Ini belum berakhir, aku akan kembali." Kedamaian kembali menyelimuti desa Randu Alas. Pak Sardi dan keluarganya, meskipun kehilangan seluruh kekayaan, kini bisa bernapas lega. Mereka kembali hidup sederhana, tetapi dengan hati yang damai, bebas dari belenggu ketakutan. Kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh warga desa bahwa kekayaan instan bisa membawa bencana yang tak terbayangkan. Namun, Maya tidak bisa merasa lega sepenuhnya. Ia kembali ke rumahnya dan duduk di teras memandang ke arah hutan Randu Alas yang gelap. Ia memikirkan Buto Ijo. Ia telah mengalahkan Buto Ijo 2 kali, tetapi ia tahu Buto Ijo akan kembali lagi entah kapan. Mbah Karto yang datang menemuinya seolah membaca pikirannya. "Kau resah, Nak?" tanyanya. "Mbah, apa ini akan terus berulang?" tanya Maya. "Apa akan ada Pak Sardi lain di masa depan?" Mbah Karto mengangguk pelan. "Iya, Nak. Selama masih ada manusia yang putus asa, yang mau menjual jiwanya demi kekayaan, Buto Ijo akan selalu datang. Dia adalah manifestasi dari nafsu dan keputusasaan manusia." Maya menatap Mbah Karto dengan putus asa. "Lalu, apa yang harus kami lakukan? Kita tidak bisa terus-menerus melawan dia. Kita akan kelelahan." Mbah Karto tersenyum. "Kita tidak bisa menghentikan Buto Ijo untuk datang, Nak. Tapi kita bisa menghentikan manusia untuk membuat perjanjian dengannya. Kita harus menjadi penjaga desa ini. Kita harus menjadi mercusuar yang bisa membimbing mereka yang tersesat." Maya mengangguk. Ia mengerti tugasnya tidak hanya melawan Buto Ijo, tetapi juga melindungi warga desa dari diri mereka sendiri. Ia harus menyebarkan kesadaran bahwa pesugihan bukanlah jalan keluar, tetapi perangkap yang mematikan. Ia memutuskan untuk tinggal di desa. Ia mendirikan sebuah komunitas kecil yang beranggotakan Pak Hadi, Ibu Siti, Mbah Karto, dan beberapa warga lain yang sudah sadar akan bahaya pesugihan. Mereka mengajari warga tentang cara-cara tradisional untuk mencari rezeki, tentang pentingnya bersyukur, dan tentang bahaya pesugihan. Desa Randu Alas kini tidak lagi damai karena tidak ada Buto Ijo, tetapi karena warganya sudah sadar. Mereka tidak lagi iri melihat kekayaan orang lain, karena mereka tahu harga yang harus dibayar untuk kekayaan itu. Mereka bekerja keras dan mereka hidup damai. Namun, di suatu tempat di hutan Randu Alas, di sebuah batu yang tersembunyi, sebuah ukiran baru muncul. Ukiran yang memperingatkan, "Ini belum berakhir, aku akan kembali." Ukiran itu hanya menunggu manusia lain yang akan datang kepadanya dengan putus asa. 5 tahun berlalu, Maya dan keluarganya tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka hidup damai dan sederhana. Maya bersama Mbah Karto telah berhasil mengorganisir sebuah komunitas kecil yang menjadi garda terdepan dalam menjaga desa dari bahaya pesugihan. Mereka tidak lagi berfokus pada melawan Buto Ijo, tetapi pada mengedukasi warga desa. Setiap sore setelah bekerja di ladang, warga berkumpul di balai desa. Mbah Karto menceritakan kisah-kisah kuno tentang bahaya nafsu dan keserakahan. Sementara Maya menceritakan pengalamannya sendiri, bagaimana kekayaan yang didapat dari pesugihan hanya membawa petaka.
Cerita-cerita ini tidak lagi dianggap sebagai dongeng. Warga desa melihat langsung bagaimana keluarga Pak Sardi yang tadinya kaya raya, kini hidup dalam kedamaian. Mereka juga melihat bagaimana keluarga Pak Hadi yang tadinya miskin, kini hidup berkecukupan. Mereka mulai mengerti bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar kedamaian di hati. Anak-anak desa, termasuk Jati yang kini sudah remaja, diajari untuk tidak pernah tergiur dengan kekayaan instan. Mereka diajarkan untuk menghargai kerja keras, kejujuran, dan kesederhanaan. Hutan Randu Alas kini tidak lagi dipandang sebagai tempat angker, melainkan sebagai tempat yang harus dijaga. Suatu hari, seorang pemuda dari desa tetangga datang ke desa Randu Alas. Ia mendengar kabar tentang kemakmuran desa ini, dan ia ingin tahu rahasianya. Maya menyambutnya dengan hangat dan menceritakan semuanya. Pemuda itu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kekayaan yang datang tiba-tiba itu bisa membawa bencana. "Kenapa kalian membantu saya?" tanya pemuda itu. "Karena kami tidak ingin kamu mengulangi kesalahan yang sama," jawab Maya. "Kami tidak bisa menghentikan Buto Ijo untuk datang, tapi kami bisa menghentikanmu untuk bersekutu dengannya." Pemuda itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia berterima kasih pada Maya dan berjanji akan menyebarkan cerita ini ke desanya. Maya tersenyum. Ia tahu ia telah berhasil. Ia telah menjadi mercusuar, membimbing orang-orang yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Ia tidak lagi berjuang melawan Buto Ijo, tetapi berjuang melawan kegelapan dalam diri manusia. Namun, di suatu tempat di hutan Randu Alas, di sebuah batu yang tersembunyi, sebuah ukiran baru muncul. Ukiran itu kini tidak lagi mengancam. Ukiran itu hanya menunggu manusia lain yang akan datang kepadanya dengan putus asa. Tahun-tahun berlalu, dan desa Randu Alas menjadi contoh bagi desa-desa lain. Kisah Buto Ijo kini menjadi sebuah legenda yang diceritakan kepada anak-anak, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan. Maya kini sudah berusia 30-an, masih menjadi motor penggerak komunitas anti pesugihan. Hidupnya penuh makna, mengabdi untuk masyarakatnya. Suatu sore saat ia sedang mengajar anak-anak tentang pentingnya kerja keras, Mbah Karto memanggilnya. Wajahnya yang tua terlihat serius. "Maya, aku merasakan kehadiran yang lain. Bukan Buto Ijo, tetapi kekuatan lain. Kekuatan yang tersembunyi." Maya mengerutkan dahi. "Apa maksud Mbah?" "Ukiran di batu itu, di hutan Randu Alas. Itu bukan hanya peringatan, itu adalah pintu. Pintu yang terbuka saat ada perjanjian baru," jelas Mbah Karto. Dan pintu itu sudah dibuka oleh orang lain dari desa yang jauh. Jantung Maya berdegup kencang. Ia tahu, meskipun mereka telah memutus ikatan dengan Buto Ijo, mereka tidak bisa menghentikan orang lain untuk membuat perjanjian dengannya. Buto Ijo akan terus datang selama ada manusia yang bersedia menyerahkan jiwanya demi kekayaan. Malam itu Maya tidak bisa tidur. Ia memikirkan Mbah Karto. Ia menyadari Buto Ijo tidak hanya mengincar tumbal, tetapi ia juga mengincar jiwa. Ia ingin menghancurkan kebaikan di dunia. Ia adalah manifestasi dari kegelapan yang abadi. Keesokan harinya Maya mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota komunitas. Ia menceritakan apa yang dikatakan Mbah Karto. Para anggota komunitas terkejut, tetapi mereka juga menyadari bahwa perjuangan mereka tidak akan pernah berakhir. Kita tidak bisa menghentikan orang lain untuk membuat perjanjian, nak. Kita tidak bisa menghentikan orang lain untuk membuat perjanjian, nak, kata Pak Hadi. Tapi kita bisa menjadi pelindung. Kita bisa menjadi mercusuar yang bisa membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Maya mengangguk. Ia tahu perjuangan mereka tidak akan pernah berakhir. Mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Buto Ijo selamanya. Mereka hanya bisa melawannya lagi dan lagi. Setiap kali ia kembali, mereka adalah para penjaga, para pelindung, para pahlawan tanpa tanda jasa. Malam itu Maya tidak bisa memejamkan mata. Ia memikirkan apa yang dikatakan Mbah Karto. Pintu yang terbuka itu tidak bisa ditutup selamanya. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di benaknya. Ia menyadari perjuangannya tidak akan pernah berakhir. Di satu sisi, ia merasa putus asa.
Mengapa ia harus terus berjuang melawan sesuatu yang tidak bisa ia kalahkan? Di sisi lain ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Ada anak-anak lain di luar sana yang bisa menjadi korban. Ada keluarga lain yang bisa hancur. Ia harus menjadi penjaga, meskipun perjuangannya tidak pernah berakhir. Maya bangun dari ranjangnya. Ia mengambil buku harian kakeknya yang kini menjadi buku harian keluarga mereka. Di dalamnya ia menulis tentang pengalamannya, tentang perjuangan keluarganya, dan tentang pelajaran yang mereka dapatkan. Ia ingin anak-anaknya di masa depan tahu bahwa kegelapan akan selalu ada, tetapi mereka tidak boleh menyerah. Ia juga menulis tentang buto ijo, bukan sebagai monster yang harus ditakuti, melainkan sebagai manifestasi dari nafsu dan keputusasaan manusia. Ia menulis, buto ijo tidak bisa dikalahkan dengan parang, tetapi bisa dikalahkan dengan cinta. Ia tidak bisa dikalahkan dengan jimat, tetapi bisa dikalahkan dengan ketulusan. Keesokan harinya Maya mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota komunitas. Ia menceritakan apa yang ia pikirkan. Para anggota komunitas mengangguk, mereka mengerti. Mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan kegelapan, tetapi mereka bisa menjadi cahaya. Mereka bisa menjadi cahaya yang membimbing mereka yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Kita akan terus berjuang, kata Maya. Kita akan terus menjadi penjaga. Kita akan terus menjadi mercusuar sampai kapanpun. Anggota komunitas setuju. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi putus asa. Mereka tahu perjuangan ini adalah takdir mereka. Malam itu Maya kembali ke rumah dan memeluk Jati. Jati yang kini sudah dewasa menatap Maya dengan tatapan penuh cinta dan kekaguman. Ia tahu kakaknya adalah pahlawannya. Ia tahu ia harus melanjutkan perjuangan ini di masa depan. Tahun-tahun berganti dan desa Randu Alas tetap damai. Maya kini sudah menikah dan memiliki 2 anak. Ia masih menjadi penjaga desa dan ia mendidik anak-anaknya untuk melanjutkan perjuangannya. Jati yang kini sudah menjadi ayah juga ikut membantu. Ia seringkali menceritakan kisah buto ijo kepada anak-anaknya, bukan sebagai cerita hantu, melainkan sebagai cerita tentang keberanian dan cinta. Di sebuah sudut hutan Randu Alas yang tersembunyi, ukiran di batu yang dulu mengancam, kini perlahan memudar. Ukiran itu kini tidak lagi mengancarkan, tetapi hanya menunggu manusia lain yang akan datang kepadanya dengan putus asa. Maya tahu buto ijo tidak akan pernah benar-benar mati. Ia adalah bagian dari sifat manusia. Ia adalah nafsu, keserakahan, dan keputusasaan. Tetapi Maya juga tahu, ia tidak perlu mengalahkan buto ijo selamanya, hanya perlu menjadi mercusuar, menjadi cahaya yang bisa membimbing mereka yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Di suatu sore, Maya duduk di teras rumahnya, memandang matahari terbenam. Ia memeluk buku harian yang kini sudah penuh dengan cerita-cerita baru. Ia memejamkan matanya, dan ia teringat wajah ayah, ibu, dan Jati. Mereka telah berhasil, mereka telah memutus kutukan, mereka telah memenangkan peperangan. Dan di tengah keheningan, ia mendengar bisikan. Bukan bisikan jahat, tetapi bisikan yang penuh cinta, bisikan yang berkata, "Kami bangga padamu." Itu adalah suara kakeknya, ayahnya, dan semua nenek moyangnya yang telah berjuang melawan kegelapan. Maya tersenyum, ia tahu perjuangannya tidak akan pernah berakhir. Tetapi ia tidak sendirian. Ia memiliki keluarga, ia memiliki teman-teman, dan ia memiliki keyakinan. Ia adalah penjaga, dan ia akan terus menjaga desanya sampai kapanpun. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.